ada closing dari Pak Firdaus, kemudian ada juga penutupan nanti dari Pak Dekan, sudah disampaikan oleh Bu Wit tadi. Baik, mungkin langsung saja kita sajikan CV dari Ibu Widya Stuti. Host, silahkan. Saya akan membacakan CV dari Bu Widya Stuti dulu, dan kita ketahui bahwa topik hari ini memang sangat menarik. Tadi Pak Dubes sudah mengatakan bahwa perdagang jasa itu memang jarang sekali kita bahas, dan penelitian di sektor jasa pun masih sedikit. Alhamdulillah Bu Widya Stuti ini merupakan salah satu dosen Departemen Ilmu Ekonomi yang sekaligus peneliti ITAP yang sangat concern terhadap sektor jasa. Baik Bapak Ibu, sebelum Ibu Widya Stuti presentasi, saya akan membacakan sekilas CV beliau. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Dr. Widya Stuti adalah peneliti senior di ITAPS dan dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Beliau lulus sarjana ekonomi dari Universitas Diponegoro pada tahun 1999 dan melanjutkan S2 di Ekonomi Pertanian IPB pada tahun 2002. Dan beliau menyelesaikan pendidikan doktor pada tahun 2016 di UI. Waktu itu salah satu pembimbing beliau adalah almarhumah Ibu Rina Oktaviani. Sehingga beliau pada waktu itu fokus ke sektor perdagangan internasional. Jika kita menyimak di sini bahwa Ibu Wit sudah banyak sekali terlibat dalam penelitian, baik dengan kementerian, pemerintah daerah, OJK, Lembaga Pembiayaan Indonesia dan sebagainya, dan juga BPDKS. Dan fokus beliau yaitu terkait dengan perdagangan. Kemudian Ibu Widya Stuti di samping mengajar dan meneliti juga terlibat aktif sebagai instruktur di pelatihan, terutama di GTAP dan CGI model. Jadi lengkap sekali, saya kira kalau saya bacakan CV Bu Wit tidak akan selesai seharian ya, karena panjang sekali, tapi itu adalah CV singkat dari beliau, kira-kira seperti ini Bapak Ibu sekalian. Baik, sebelum Ibu Wit menyampaikan presentasinya, ya, suara saya masih kedengaran Bu Wit? Masih, cuman kok gambarnya nggak kelihatan Bu, nggak bisa keluar gambarnya. Nggak apa-apa, nanti aja. Saya sebelum Bu Wit menyampaikan presentasinya, karena ini ada special request dari Bu Wit ya untuk dibuatkan pantun sebelum dimulai. Baik, saya mulai dulu dengan pantun ya Bu Wit ya. Pergi ke Tokyo membeli sembako, udah jauh amat ya. Kemudian jangan lupa membeli tulang iga dan rusuk. Hari ini sesi terakhir webinar WTO, mari kita ikuti dengan khusyuk. Baik Mbak Wit, tanpa berpanjang lebar lagi, waktu dan tempat saya persilahkan selama 40 menit ke depan. Silahkan Ibu Wit. Bu Wit masih di mute. Sebentar. Sudah ya? Sudah ya? Sudah. Baik. Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon izin kepada para senior nih, Pak Dubes. Kemudian siapa lagi ya? Kira-kira mohon maaf ini saya tidak kedetek siapa saja ini. Bapak Ibu mungkin dari kementerian ya. Siapa saja. Mohon izin nih. Jadi hari ini mungkin kita sharing terkait dengan sektor jasa begitu ya Bapak Ibu, dan ini mudah-mudahan bisa memberikan wacana ilmu kepada teman-teman S1, S2, S3, siapa tahu dengan mengikuti webinar hari ini gitu ya, memperoleh ide pencerahan terkait dengan topik-topik terkini mengenai jasa gitu ya, yang kira-kira nanti bisa diambil dipecahkan gitu ya, sehingga menjadi suatu karya ilmiah gitu ya, baik itu dalam bentuk skripsi, tesis maupun disertasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan share bahan kami. Memang banyak sekali ya, cuman nanti saya coba untuk sesuaikan dengan waktunya. Berarti waktu saya sekitar selesai harus jam berapa ini, Bu? 4.30 ya? Atau berapa? 4.5, Mbak. Baik, 4.30. Baik, mudah-mudahan saya bisa ini. Oke, saya coba untuk share screen. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Mbak. Sudah ya, baik. Slide show-nya. Oh, kenapa nih diprotes?
Sudah ya? Sudah. Lihat, Bu. Terima kasih. Sebentar. Ini kadang ada yang mencoret-coret. Kalau biar nggak kena coret-coret gimana, Mbak? Lupa saya. Ya, mudah-mudahan nggak tercoret-coret sajalah apa itu namanya PPT-nya. Ini saya lupa ininya caranya gimana. Baik. Jadi Bapak Ibu, saya mengapa mengambil judul ini, kebetulan memang kajian-kajian mengenai jasa, kebetulan disertasi saya juga jasa tahun 2012, dan saya pontang-panting karena memang data, begitu ya. Mudah-mudahan ke depan ini adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa S2 maupun S3, kalaupun kajian jasa tidak pontang-panting gitu ya, karena di era yang sekarang ini tentunya sektor jasa itu berperan penting. Kalau bisa kita lihat di sini, hampir sekitar 75 sampai 375 juta orang tenaga kerja gitu ya beralih profesi gitu ya. Di sini tentunya tantangan bagi tenaga kerja Indonesia karena harus meningkatkan kualitasnya gitu ya, keterampilannya, kemudian kemampuannya dalam teknologi, menggunakan teknologi ya. Karena itu terkait dengan adanya revolusi industri kemarin yang sebelum Covid gitu ya, ternyata banyak pekerjaan-pekerjaan yang akhirnya istilahnya hilang gitu ya. Ini hilangnya nggak kelihatan. Oke. Pekerjaan yang hilang 10 tahun ke depan. Ya, mungkin sekarang sudah agak hilang gitu ya, sudah mulai menghilang. Tetapi ada beberapa pekerjaan yang muncul dan mungkin terus berkembang dinamis gitu. Kalau kemarin saya diskusi dengan teman-teman dari perundingan perdagangan jasa, ternyata banyak pekerjaan yang muncul dan mungkin nanti baru teridentifikasi. Seperti misalnya adanya desainer gitu ya, kemudian 3D animasi itu animator gitu ya, kemudian market research data miner. Nah, ini beberapa pekerjaan yang ternyata muncul di akhir-akhir tahun ini, dan saya bersyukur sekali termasuk masih mengikuti era gitu ya, karena angkatan-angkatan saya ini biasanya mengalami transisi dari nulis kertas, kemudian menggunakan pager zaman dulu, kemudian handphonenya dulu model yang gede-gede itu ya, mungkin kalau buat melempar anjing gitu ya, istilahnya kalau saya suka kasih contoh ke mahasiswa mungkin langsung KO itu karena yang gede-gede kemudian menjadi slim ya, handphone ya, yang kita lihat pakai touchscreen dan segala macam, ya kira-kira seperti itu. Pekerjaan yang hilang seperti misalnya di sini travel agent ya, kemudian tukang pos gitu ya. Terbang masih sih, cuman mungkin nanti ada beberapa seperti misalnya BCA itu kalau kita mau ngeprint buku dan lain sebagainya, kita juga bisa ngeprint sendiri gitu. Agen asuransi ya, itu kira-kira beberapa pekerjaan yang hilang, dan ini tentunya perlu dipersiapkan kepada generasi sekarang agar mereka siap gitu, kira-kira seperti itu. Dan mungkin Bapak Ibunya ini yang juga harus siap, karena sampai kalau tidak salah di sini sampai profesor universitas bisa-bisa salah satu pekerjaan yang hilang 10 tahun mendatang. Jadi jangan sampai ini anaknya dicekokin misalnya kamu harus jadi ini gitu. Kamu kok kerjanya di rumah saja ya? Ngapain aja sih kamu gitu. Padahal mereka ini ternyata memiliki peran penting di dalam pekerjaannya. Karena kalau kita bicara mengenai revolusi industri 4.0, kerja dimanapun bisa gitu kira-kira ya Bapak Ibu ya. Baik, akan saya lanjutkan bagaimana peran sektor jasa dalam perekonomian Indonesia. Kita bisa lihat bahwa sektor jasa di sini berperan di dalam penciptaan nilai tambah ya, nilai tambah, kemudian penyerapan tenaga kerja. Semua sektor jasa memiliki peran terhadap penciptaan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja. Kemudian menghubungkan ekonomi ke global value chain ya. Jadi di sini peran dari logistik, transportasi, distribusi, retail ya, ICT, jasa bisnis. Beberapa kajian menunjukkan seperti misalnya Shepard and Marel gitu ya, menunjukkan bahwa konektivitas sektor jasa dengan barang itu sangat erat ya. Kalau tidak salah penelitiannya Venables ya, kalau tidak salah peningkatan produktivitas di sektor jasa sebesar 10%, maka akan meningkatkan perdagangan di sektor barang. Kemudian dia juga menjadi input bagi sektor lain, hampir seluruh sektor jasa. Ya, nanti kita bisa lihat istilah servisifikasi, ya, servisification, ya, bagaimana sektor jasa itu
pada era yang sekarang tidak hanya dia itu berperan menghubungkan ke global value chain seperti logistik, transportasi dan lain sebagainya, tetapi di situ peran dari misalnya handphone nih, dari desainernya ya, kemudian promosinya ya, itu sektor jasa yang berperan. Kemudian di dalam peningkatan human capital development ada pendidikan dan kesehatan, dan ini sekarang TKBJ sedang menggodok ini sektor pendidikan dan kesehatan, dan salah satu sektor yang memang offer gitu ya, ada initial offer ke yang waktu di Doha ya, di putaran di Doha. Baik, kalau kita melihat pencapaian prioritas nasional, prioritas 1 di sini seluruh sektor jasa ya, memperkuat ketahanan ekonomi untuk mencapai pertumbuhan yang berkualitas. Kemudian untuk mengurangi kesenjangan, menjamin pemerataan, peran dari jasa logistik, transportasi, distribusi ya. Kalau kita bicara sejak kemarin bagaimana perannya jasa logistik, transportasi, apalagi di kala COVID seperti ini ya, menghubungkan bahan pokok ya maupun bahan kebutuhan lainnya dari sentra produksi ke sentra konsumsi, ini sangat penting agar tadi excess supply bisa teratasi gitu ya, dan itu bisa didistribusikan ke beberapa sentra wilayah-wilayah yang sentra konsumsi. Kemudian meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Nah, jasa pendidikan dan juga jasa kesehatan. Kalau dalam COVID sekarang ini kesehatan nih ya, karena kalau kesehatannya tidak terjaga istilahnya, produktivitasnya juga akan turun. Demikian juga pendidikan, ini kaitannya dengan daya saing nanti. Kemudian membangun kebudayaan dan karakter bangsa, jasa pendidikan menjadi peran penting. Oleh karena itu ketika kita melakukan liberalisasi perdagangan jasa, terutama pendidikan, maka nilai-nilai budaya dan lain sebagainya tetap harus kita pertimbangkan gitu ya, kalau kita mau buka sektor jasa pendidikan. Kemudian yang kelima, memperkuat infrastruktur untuk memenuhi pelayanan dasar ya. Di sini ada urban amenity ya, sektor misalnya listrik, air dan sebagainya ya. Di sini juga memiliki peran penting. Ini adalah peran jasa dibandingkan dengan sektor lainnya di dalam perekonomian. Bisa kita lihat di situ services perannya lumayan besar ya, dan walaupun trennya naik turun lebih besar dia dibandingkan dengan agriculture, kemudian forestry, fishing, mining maupun manufacturing. Nah, ini perannya terhadap penyerapan tenaga kerja ya, walaupun pernah tapi trennya naik nih kalau kita bisa lihat perkembangannya ya, dan juga semakin meningkat dibandingkan dengan pertanian yang trennya mengalami penurunan. Kemudian saya ambil nih dari ISD, Indonesia Services Dialog ya, bisa kita lihat di sini ISD mencoba untuk memapping gitu ya, memapping daya saing. Kalau bagian yang horizontal itu adalah daya saingnya, kemudian yang vertikal itu adalah ekonomi impact-nya. Bisa kita lihat ada beberapa sektor yang daya saingnya itu tinggi dan impact-nya juga tinggi, yang itu ada di kuadran 1. Tetapi ada beberapa sektor yang ternyata dia itu memiliki impact yang tinggi, tetapi daya saingnya rendah, seperti misalnya transportasi, distribusi, ya, financial services, ya, karena transportasi juga menjadi daya saingnya rendah, ini akan mempengaruhi sektor lainnya yang menggunakan transportasi maupun distribusi itu sebagai input gitu ya. Oleh karena itu sektor-sektor ini tentu karena memiliki keterkaitan kedepannya juga tinggi dengan sektor lain, maka harga yang kompetitif itu menjadi salah satu, atau daya saing yang tinggi gitu ya. Daya saing yang tinggi itu akan menjadi salah satu kunci penting agar sektor lainnya pun juga kompetitif. Kira-kira seperti itu. Nah, ini dari kuadran 2, 3, 4 itu sebenarnya bisa digeser. PR-nya adalah bagaimana menggeser sektor-sektor itu agar mencapai kuadran 1, kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini adalah keterkaitan beberapa sektor jasa di dalam perekonomian, karena kita IO-nya adalah IO yang lama, maka datanya pun juga lama, tetapi itu bisa memberikan guidance kepada kita, kira-kira sektor-sektor tersebut memiliki keterkaitan ke depan dan keterkaitan ke belakang itu seperti apa. Keterkaitan ke belakang berarti bagaimana dia menggunakan inputnya, kemudian keterkaitan depan outputnya dipakai oleh sektor lain, kira-kira seperti itu. Kalau kita bisa lihat di sini bahwa sektor yang memiliki keterkaitan ke depan dan ke belakang yang tinggi adalah sektor jasa konstruksi ya.
Karena itu dia kita sebut dengan key sector. Nanti hari Senin kalau Bapak Ibu tertarik untuk belajar kembali mengenai I/O, kemudian apalagi ya Bu Sarah, saya lupa. LQ, ship share. Oh, ya. Nah, mungkin nanti di sini nih teman-teman bisa bergabung ya untuk ikut serta ini untuk melihat bagaimana sektor-sektor itu memiliki keterkaitan ke depan dan ke belakang. Kalau kita bicara mengenai perdagangan internasional, data-data yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman S1, S2, S3 misalnya adalah data WIOT misalnya ya, World I/O Database atau yang dikeluarkan oleh OECD maupun beberapa saya lupa apa lagi ya. OECD dengan saya terakhir lupa pakai apa, nah, tapi Bapak Ibu bisa cek itu data I/O internasional, jadi bisa Bapak Ibu bisa melakukan penelitian mengenai global value chain gitu ya, global value chain. Bagaimana peran dari sektor-sektor jasa atau mungkin sektor lainnya ya, sebenarnya tidak ada jasa aja kalau di WIOT ya, tetapi sektor lainnya kontribusinya atau perannya terhadap global value chain seperti apa ya. Nah, ini adalah sebenarnya contoh kasus untuk sektor konstruksi, karena kan tadi sektor konstruksi itu termasuk sektor yang memiliki keterkaitan ke depan dan keterkaitan ke belakang yang tinggi. Sektor jasa konstruksi dia memiliki keterkaitan ke belakang, artinya dia menggunakan sektor misalnya listrik, BBM, penambang pasir ya, batu ya, sebagai inputnya, dan dia kalaupun menghasilkan output maka dia bisa dimanfaatkan oleh sektor lain seperti misalnya jasa angkutan jalan raya, jasa perhotelan, jasa kesehatan. Nah, jadi bisa kita lihat bagaimana keterkaitan sektor konstruksi ini terhadap sektor lain ya. Kalau nanti pasti berapa nilainya gitu ya. Nanti kalau kuliah hari Senin Bapak Ibu gabung gitu ya dengan Bu Sarah pasti akan belajar itu. Tidak hanya sektor konstruksi sebenarnya, pariwisata pun juga memiliki keterkaitan ke depan dan ke belakang sangat tinggi. Oleh karena itu ketika sekarang ini, jadi kalau saya lihat perkembangan sektor jasa pariwisata, awal-awal tahun 2018 kalau saya lihat itu tinggi, bagus ya, tapi kemudian ada kontraksi karena kenaikan harga pesawat ya, kemudian kena COVID, kalau saya lihat sudah jatuh tertimpa tangga gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat bagaimana sektor jasa itu bisa mempengaruhi yang lainnya ketika dia terpuruk gitu ya. Baik. Kalau kita bicara mengenai peran sektor jasa, juga kita bisa lihat istilah servisifikasi gitu ya. Bagaimana sektor jasa itu gitu ya digunakan di dalam produksi manufacturing ya. Dia tidak hanya sebagai final gitu ya, final demand tetapi misalnya tukang cukur ya, itu kan final demand. Kemudian dokter mungkin itu adalah lebih ke final demand. Tetapi di sini dia menjadi input dari perusahaan-perusahaan manufaktur gitu ya. Jadi dia mensupport baik itu dari sisi desain, R&D. Kalau kita lihat sekarang produk-produk itu menjadi lebih bagus gitu ya, memperhatikan tidak hanya masalah harga, kualitas, tetapi juga desainnya gitu ya. Jadi faktor dari R&D, desain, dan bahkan juga nanti logistik, marketing, sales itu sangat penting. Dan itu adalah jasa semuanya Bapak Ibu gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian nah, ini kalau kita lihat, sebentar. Bentar Bapak Ibu, ya oke. Jadi kalau kita lihat, kalau zaman dulu ya, bagaimana peran dari sektor jasa, bisa kita lihat paling dia misalnya hanya mengantarkan bahan baku atau mungkin barang jadi gitu ya ke pasar domestik, kemudian ekspor ya. Tetapi kalau kita bicara pada masa sekarang, era sekarang, peran dari sektor jasa ini misalnya contoh elektronik ya, kita bisa lihat bahwa ada peran dari R&D gitu ya. Ada peran dari R&D-nya ya, kemudian ada desain di situ ya, kemudian marketing, distribusi, dan juga misalnya sales-nya. Nah, jadi di situ jasa nih juga semuanya dominan juga berkontribusi di dalam produksi elektronik. Oleh karena itu nanti kita bisa lihat kira-kira negara mana ini yang bisa memberikan
nilai tambah yang besar terhadap suatu produk gitu ya, seperti misalnya iPhone ya atau Samsung misalnya ya, kita bisa lihat nanti di mana yang memperoleh nilai tambah yang besar. Nah, kalau kita bicara mengenai production chain dalam global konteks global value chain gitu ya, ternyata itu pakai smile curve namanya ya. Ada peran dari R&D konsepnya, kemudian ada juga di situ branding, desain, dan juga dia ada manufacturing. Ya. Tapi ternyata kalau kita bisa lihat value added yang paling rendah adalah manufacturing, jangan lupa. Ya, manufacturing hanya memberikan kontribusi sebesar 20% di dalam value added. Tetapi dari konsep R&D-nya, branding, desain, ya, di dalam sales after service, marketing, distribution, ternyata dia memiliki apa itu namanya nilai tambah yang besar, yaitu sebesar 40%. Nah, jadi oleh karena itu kalau kemarin Footloose ya kita hanya sebagai mesin jahit dan sebagainya, ya kita nggak bakalan dapat apa-apa begitu Bapak Ibu ya. Kita memproduksi tetapi yang memiliki branding, karena kemarin kebetulan saya dengan Prof. Firdaus ya penelitian mengenai UMKM ekspor. UMKM ekspornya itu batik yang ada di Malang. Dia menggunakan produk organik Bapak Ibu. Jadi produk organiknya itu pewarnaannya ternyata dia itu menggunakan pewarnaan dari tumbuh-tumbuhan, warna dari daun ya, kemudian batang-batang daun, dan itu menghasilkan yang lebih ramah lingkungan, dan itu disukai oleh konsumen luar negeri. Kalau tidak salah, apa yang terkenal itu ya, merek tas yang terkenal apa ya Bu? Saya lupa. Yang di mana Mbak? Yang di Jogja? Ini Mbak Malang, Mbak Dewi ini yang apa nih? Apa Mbak Dewi, saya lupa nih. Yang terkenal mahal banget yang pakai artis-artis itu apa namanya? Ini karena saya nggak terlalu ini tas ya. Mbak Luki ini pasti yang hafal. Jadi memesan produk-produk itu yang ramah lingkungan tadi, produk batiknya dari teman-teman UMKM Malang ya. Dia hanya mengekspor istilahnya, bukan mengekspor sih sebenarnya, bukan sampai ekspor. Branding dan lain sebagainya akhirnya dipegang sama si luar negeri gitu ya. Jadi kita hanya nyetor batiknya itu kemudian dibuat sepatu dan lain sebagainya, sepatu, bahan dari sepatu, kemudian kipas ya, kemudian tas gitu ya. Yang mana konsepnya juga dari sana ya. Desainnya akhirnya juga yang buat sana, sampai ke brandingnya akhirnya juga dari sana. Ya, kita nggak dapat apa-apa, karena itu kita dapat duitnya ya nggak banyak gitu istilahnya ya, nilai tambahnya juga tidak terlalu besar. Kira-kira seperti itu. Nah, kami melakukan beberapa penelitian memang tentang jasa. Salah satunya kemarin sertifikasi dengan Pak Iskandar. Kita bisa lihat bagaimana sebenarnya kontribusi sektor jasa itu terhadap pembentukan output manufaktur gitu ya. Kira-kira bervariasi di sini Bapak Ibu, sekitar 1,76% sampai dengan 40,75%. Dan services intensive sector ini merupakan sektor yang heavy manufacturing, seperti misalnya electronic equipment itu syarat dengan jasa mesin, transport. Mohon maaf, Bu Wit, itu slide-nya memang masih yang daya saing ya, atau tidak bergerak dari tadi? Oh, nggak jalan ya? Iya, mungkin bisa disesuaikan slide-nya. Di-refresh dulu aja. Keluar dulu ya? Iya. Okay. Ya, dari tadi masih daya saing soalnya. Allahu Akbar. Iya, dan dampak ekonomi sektor jasa. Oke, sebentar. Sudah. Sekarang apa, Bu? Masih daya saing dan dampak ekonomi sektor jasa. Sekarang apa? Masih yang tadi, Mbak. Berarti saya stop aja ya. Stop dulu, terus masuk lagi. Iya. Oh, karena itu, ya ampun. Nih. Ini udah. Daya saing. Saya bicara ini tadi belum? Sudah kan? Oke, udah jalan. Tadi sudah ngomong ini, tapi slide-nya masih yang itu tadi. Maaf, di saya sudah berubah masalahnya. Ya, jadi ini yang tadi, backward linkage sama forward linkage yang saya sudah ceritakan, Bapak Ibu, ini adalah keterkaitan sektor konstruksi ya. Jadi dia ada memiliki keterkaitan ke depan dan juga ke belakang. Ya, kalau ini contoh konstruksi saja, gitu ya. Kemudian ini sertifikasi bagaimana
peran dari sektor jasa di dalam sektor manufacturing gitu ya, services input di sini ya, dari R&D, desain, logistik, marketing, and sales di sini ya, sampai nanti dia mendistribusikan transportasinya gitu ya. Ini komparasi antara peran dari sektor jasa zaman dulu yang hanya dia mendistribusikan gitu ya dari pabrikan kemudian ke produsen gitu ya, pasar sampai ke pasar domestik maupun ekspor, tetapi peran yang sekarang sudah mulai didengungkan di situ, ada desain ya, marketing ya, distribution, sales dan sebagainya, R&D ya, karena kalau elektronik pasti dia harus ngikutin R&D-nya, seperti misalnya dia harus ramah lingkungan ya, kemudian dia bisa mendeteksi jumlah orangnya, misalnya AC gitu ya, mendeteksi jumlah orangnya berapa di suatu ruangan agar dia bisa meningkatkan atau menurunkan suhunya, itu peran R&D di situ. Dan R&D itu siapa? Jasa gitu ya. Kemudian ini production chain dalam global value chain yang saya tadi sampaikan, bergerak ya PPT-nya Ibu. Ya, sudah. Ya, di situ tadi saya sampaikan smile curve di sini ya. Vertikalnya itu menunjukkan value added-nya. Jadi kita lihat bahwa konsep R&D, branding, desain itu value added-nya tinggi, tetapi kalau manufacturing rendah dia. Ya, oleh karena itu tadi seperti yang saya ceritakan, kalau kita hanya sebagai mesin jahit saja, kan yang di Bandung itu Bu kemarin kebetulan penelitian mengenai NTM saya, produk-produk yang dari Bandung karena saya dibawain ya, dikasih sama pabriknya gitu ya, baju-baju dan baju-baju bukan baju, sweater gitu ya, sweater-sweaternya itu modelnya keren-keren, dari yang resletingnya miring lah sampai naik ke atas gitu, yang model-model Korea gitu ya. Kalau ini suka drama Korea bisa lihat sebenarnya produk-produk yang dari Bandung itu bagus-bagus. Tetapi di situ tidak ada produknya siapa itu trademarknya ininya ya, made in-nya siapa gitu ya. Karena memang dia dikirim dulu ke Singapura baru ke Eropa gitu ya, maklon ininya banyak ya, jadi kira-kira seperti itu. Nah ini tadi saya sampaikan beberapa kajian mengenai sertifikasi, Bapak Ibu bisa kita lihat bahwa kontribusi sektor jasa ternyata besar dia sebagai input dari sektor manufaktur ya, bervariasi nilainya 1,76% sampai dengan 40,75%, dan bisa kita lihat bahwa sektor-sektor yang intensif, services intensif sektor itu di sektor heavy manufaktur seperti misalnya electronic equipment, di situ sektor jasa banyak itu ya, kemudian mesin ya, transport equipment, motor vehicles itu sektor jasa juga sangat berperan penting di situ, kira-kira seperti itu. Tapi kalau sudah sampai ke vegetable oil fat agak menjadi berkurang gitu ya, sugar itu sektor jasa tidak terlalu banyak ini berperan di situ. Ini adalah penggunaan sektor jasa di sektor manufaktur ya. Kira-kira seperti ini. Sektor jasa di manufaktur konstruksi di situ ya, dari desain dan sebagainya itu konstruksi banyak menggunakan sektor jasa ternyata Bapak Ibu. Kemudian di trade ya, di trade itu perdagangan memang itu sektor jasa. Transport juga, financial services ya, di situ ada banking dan insurance ya. Sektor jasa di situ juga banyak menggunakan input sektor jasa, sampai kemudian recreation ini adalah pariwisata ya, transport bisnis itu masuk ya. Kemudian perdagangan internasional sektor jasa, kita bisa, ini skema kerjasama, ini saya foto kemarin karena memang agak berbeda dengan yang disampaikan oleh Pak Kasan. Pak Kasan itu kalau nggak salah sampai April ya, ini sudah sampai Juni karena kemarin dipresentasikan oleh Direktur Bumade ya, Bumade Ayu, Direktur bilateral. Yang berbeda itu adalah Indonesia Palestina ya, cuma satu sih yang berbeda ya. Jadi saya ambil dari paparannya Bumade. Nah ini bagaimana peran sektor jasa dalam PDB, kita bisa lihat Indonesia ternyata lebih rendah ya dibandingkan dengan peer countries-nya gitu ya. Mohon maaf ini sebelum. Ya, jadi kita bisa lihat di sini paling kita ini merah ya, paling lebih tinggi dari Vietnam aja, yang lain-lain kita kalah, kira-kira seperti itu kondisinya. Nah,
Indonesia merupakan net importer jasa, ya kita bisa lihat di sini, ini data dari BI, dan ekspor jasa terbesar kita itu adalah apa? Jasa perjalanan, bisnis, dan transportasi, biru, orange, dan abu-abu, Bapak Ibu. Ya. Kemudian ekspornya juga itu, impornya juga kebetulan itu, karena kita jasa perjalanan ya untuk ibadah haji dan sebagainya itu lumayan banyak gitu ya dikeluarkan untuk itu. Nah, ini perdagangan dalam sektor jasa ya, ada mode of supply perdagangan sektor jasa ya. Sektor jasa itu berbeda dengan barang ya. Jadi kalau sektor jasa itu diproduksi biasanya langsung dikonsumsi gitu Bapak Ibu ya. Dikonsumsi oleh tidak bisa disimpan gitu kira-kira, kecuali yang dia beberapa ada yang melekat seperti misalnya hotel, restoran, itu ada beberapa yang dia kalau makanan ya restoran itu masih ada, jadi dia tangible dan intangible ada. Nah, di sini terkait dengan mode of supply nanti kaitannya dengan bagaimana hambatan diterapkan oleh berbagai negara untuk menghambat mode of supply dari perdagangan sektor jasa. Kita bisa lihat bahwa mode of supply perdagangan jasa sini ada cross border supply, consumption, commercial, movement, natural person. Moda yang pertama cross border ini mengacu pada perdagangan jasa di mana baik produsen maupun konsumen tidak perlu melewati batas wilayah suatu negara ya. Baik itu dia mau mensuplai maupun mengkonsumsi gitu ya. Kemudian consumption ya, di sini perdagangan jasa di mana penyedia jasa memberikan layanan jasa kepada konsumen dari negara lain dan konsumsi layanan jasa dilakukan di negara penyedia jasa. Seperti misalnya orang Malaysia datang ke Tangkuban Perahu ya, berarti kita yang mereka datang ke sini ya. Kemudian ada lagi commercial operation ya. Moda ini terkait dengan penyedia layanan jasa dari suatu negara melakukan ekspansi bisnis, jadi membuka cabang ya atau perusahaan di negara lain. Misalnya Indonesia membuka Alfamart ke Filipina misalnya ya. Kemudian ada movement of natural person ya, ini terkait dengan mobilitas pekerja profesional seperti misalnya Bapak Ibu para dosen yang mengajar di tempat lain di luar negeri gitu ya. Berarti ini mode 4 ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini contoh tadi cross border seperti misalnya lembaga pendidikan menjual jasa pendidikan tanpa kehadiran fisik ya, misalnya ada distance learning ya. Kemudian consumption abroad tadi menghadirkan konsumen dari negara lain, misalnya banyak ribuan tentang pelajar Indonesia yang pergi ke perguruan tinggi di negara lain atau kebalikannya, baik itu inbound maupun outbound, itu contohnya untuk jasa pendidikan ya, selain pariwisata. Kemudian commercial person ada kehadiran fisik lembaganya ya, ada cabangnya. Movement berarti penyedia jasanya yang datang, orangnya ya, orangnya yang datang ke konsumen di negara lain gitu. Nah, tadi saya sampaikan bahwa mode of supply itu akan mempengaruhi hambatan perdagangan di sektor jasa ya, dan bagaimana kita lihat kebijakan pemerintah dalam rangka ekonomisasi jasa. Ini memang harus di breakdown satu-satu Bapak Ibu, kecil-kecil. Ada subsektornya, jasanya ada banyak, subsektornya di jasa juga banyak. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa karakteristik sektor jasa itu tidak dapat diproduksi. Ini saya salah kayaknya. Jadi dia diproduksi kemudian tidak bisa disimpan gitu ya. Diproduksi tidak bisa disimpan tapi biasanya langsung dikonsumsi. Kira-kira begitu ya. Dilakukan secara simultan. Artinya apa? Mensyaratkan produsen dan konsumen itu harus berinteraksi biasanya ya, berinteraksi. Ya, konsekuensinya hambatan di dalam perdagangan jasa di sini dalam bentuk restriksi terkait dengan interaksinya, jadi menghambat ketemunya produsen dengan konsumen, gitu ya. Oleh karena itu, menurut Horvath dan Braga di sini pengukuran seperti tarif yang kita kenakan pada barang itu sulit untuk diaplikasikan pada sektor jasa, gitu. Biasanya karena misalnya kalau saya datang ke Malaysia, maka agen kepabianan tidak dapat dengan mudah mengidentifikasi apakah saya menyeberangi perbatasan ke Malaysia itu mau ngajar atau tidak, kira-kira seperti itu. Nah, ini mode of supply-nya ada cross border supply, consumption yang tadi saya contohkan ya, dan di situ ada regulasinya gitu ya. Misalnya cross border di situ ada standar keselamatan, consumption misalnya ada visa berkunjung, pajak airport tax zaman dulu kita ya, kemudian commercial person misalnya ada foreign equity partnership FEP-nya ya, persyaratan dari joint venture dan sebagainya. Movement of natural person di sini misalnya ada kuota, kemudian izin tinggal ya, kemudian
persyaratan untuk tinggal berapa, ya kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya mau bekerja di luar negeri. Nah, hambatan perdagangan sektor jasa ada beberapa cara ya untuk menghitung, mengestimate sebenarnya. Kebetulan saya salah satu untuk disertasi saya dan saya coba untuk aplikasikan ke beberapa mahasiswa S1 ya untuk mencoba untuk mengestimasi perdagangan sektor jasa itu bagaimana gitu. Jadi secara teori sebenarnya untuk mengestimasi hambatan perdagangan sektor jasa itu bisa berdasarkan quantitative restriction, jadi secara kuantitatif gitu ya, jumlah berapa perdagangan itu menghambat aliran berapa hambatan perdagangan menghambat aliran atau trade flow perdagangan suatu sektor jasa. Jadi itu quantitative restriction dan banyak penelitian yang dia lebih menggunakan misalnya model econometric gravity model untuk melihat itu. Kemudian ada price based instrument ya. Kemudian ada juga nanti frekuensi, pendekatan frekuensi seperti yang dilakukan oleh Hoffman dan indeks Hoffman kalau nggak salah ya, itu juga menggunakan frekuensi. Jadi dia akan mengidentifikasi, oh ini sektor ini, subsektor ini ada satunya ada restriksi, maka dia ada hambatan nanti nilainya berapa. Jadi ada frekuensi, ada regulasinya enggak gitu kira-kira ya. Nah, ini Deandorf Einstein mencoba untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk hambatan regulasi terkait dengan adanya diskriminasi enggak? Ada diskriminasi enggak? Diskriminasi ke siapa? Ke domestik dengan penyedia asing gitu ya, diskriminasinya. Nah, diskriminasi itu nanti dibedakan diskriminasi terhadap apa? Pendiriannya atau ketika dia mau beroperasi. Ada misalnya pendirian tidak ada hambatan, tidak ada diskriminasi antara penyedia jasa domestik dengan penyedia jasa asing. Tetapi kadang beroperasinya ada. Nah, kira-kira Bapak Ibu nanti bisa memperoleh gambaran. Dia itu diskriminasinya ada di mana, gitu ya? Apakah dimasuk atau ketika dia beroperasi. Nah, ini Hoffman ya menggunakan metode indeksasi untuk mengukur GATS ya, General Agreement Trade on Services style ya. Jadi di situ dibagi menjadi sel-selnya. Ada 1, 2, 3, 4 itu adalah sektornya Bapak Ibu berdasarkan CPC ya, business services itu adalah professional services, computer and related services ya. Kemudian 1C R&D yang tadi saya bilang itu masuknya ke business services ya. Nanti itu ada nilainya. Ya, nilainya di situ dibagi menjadi 4 mode of supply tadi yang seperti saya sampaikan. Kemudian aspeknya 2 aspek, market access dan national treatment ya. Kalau misalnya dia limited, di situ ada nilainya 1 ya, tidak ada no limitation gitu ya. Kemudian ada limited, kemudian ada unbound, artinya bahwa dia tidak ada komitmen gitu ya, tidak ada komitmen berarti nilainya 0 ya. Ada yang tidak dikasih batasan, kemudian ada batasan, kemudian dia tidak ikut di dalam komitmen tersebut. Ini nilai-nilainya seperti itu. Penelitian kami sektor jasa konstruksi tahun 2013 ini menggunakan Hoffman Index, kemudian diplug masuk ke model GTAP waktu itu dengan Bu Eka Puspitawati yang sekarang ada di Pertamina Bapak Ibu ya. Ini kebijakan perdagangan sektor jasa yang tadi saya sampaikan ekonomisasinya tadi ya. Jadi ketika pemerintah mencoba untuk meningkatkan peran sektor jasa, tetapi ternyata ada beberapa regulasi yang ternyata menghambat atau restriktif terhadap perdagangan jasa. Walaupun sebenarnya pertanyaannya bukan masalah apakah regulasi itu penting atau tidak penting, tetapi regulasi itu layak atau tidak layak gitu ya. Regulasi tetap harus ada, tetapi apakah dia layak atau tidak layak gitu ya, appropriate atau unappropriate ya. Jadi kalau kita lihat di sini cross border-nya memang terbuka. Hampir beberapa terbuka. Nanti kita bisa lihat sebenarnya per masing-masing agreement. Consumption abroad-nya juga relatif terbuka, tetapi yang tertutup restricted itu adalah commercial presence, ya. Jadi kehadiran cabang, perusahaan, negara lain itu kita masih tertutup, termasuk juga movement of natural person, karena nanti akan mengurangi kesempatan kerja, gitu ya, kira-kira. Bahkan di sektor pendidikan yang banyak orang pintarnya istilahnya, kalau misalnya banyak dosen dari luar masuk, mungkin ada kekhawatiran juga terkait dengan hal ini. Waktunya tinggal berapa ya, Bu? Mudah-mudahan masih. Waktunya 8 menit lagi, Mbak Wit. Ini adalah STRI nanti ya. Kita bisa lihat
sejauh mana kita itu restriktif dibandingkan dengan negara lain. Ternyata FDI kita lebih restriktif gitu ya. Kemudian kita bisa lihat di sini juga STRI itu Services Trade Restriction Index, kita bisa lihat bahwa ini OECD, data dari OECD, kita itu lebih tinggi ya, rata-rata untuk hampir semua sektor gitu ya, dibandingkan dengan negara-negara rata-ratanya negara OECD, kira-kira gitu ya. Memperlihatkan kebijakan Indonesia lebih restriktif ya, terutama untuk yang legal dan akuntansi. Kebetulan beberapa waktu lalu saya diminta LIPI itu untuk sektor jasa, memang akuntansi susah ya, antar ASEAN pun juga susah. Jadi kita itu sebenarnya kerjasama agreement yang udah lama itu ASEAN ya, itu sampai paket 10 kalau tidak salah. Mohon nanti diluruskan kalau saya salah ini Bapak Ibu. Kalau tidak salah sudah paket yang ke-10 untuk AFAS ya, ASEAN Framework Agreement on Services ya. Oke, ini tadi cuman untuk melihat legalnya aja yang paling tinggi. Ini beberapa kebijakan liberalisasi sektor jasa di Singapura dalam rangka untuk menarik FDI. Bahkan kalau Singapura pastilah ya, dia memang lebih open ya, ada tax holiday sampai 15 tahun ya. Tapi ini Malaysia, kemarin saya berikan contoh untuk Malaysia itu terutama pendidikannya Bapak Ibu. Malaysia itu dulu banyak yang sekolah ke kita gitu ya, tapi ternyata kita yang sekarang banyak sekolah yang ke Malaysia. Ya, perkembangannya lumayan. Kebijakan liberalisasinya Malaysia itu menyebabkan mengurangi mahasiswa yang keluar outbound gitu ya, tetapi juga meningkatkan mahasiswa yang masuk inbound-nya. Ya, artinya bahwa dia mengurangi impor, tetapi dia juga di samping itu dia juga meningkatkan ekspor karena banyak mahasiswa masuk inbound untuk sekolah ke Malaysia. Kira-kira seperti itu. Ini beberapa kebijakan di Malaysia. Kalau Thailand kuliner, ya Bapak Ibu bisa lihat bahwa kuliner di Thailand itu sekarang memang perkembangannya sangat ini ya, itu juga jasa di situ ya, jasa masuk sektor jasa. Ini saya contohkan untuk pemanfaatan Indonesia Australia CEPA dalam perdagangan, walaupun sebenarnya komitmen Indonesia di beberapa jasa itu seperti misalnya yang sudah ini adalah AFAS itu yang sudah duluan ya, kemudian baru gandeng ke Korea ya, ASEAN Plus kalau itu ya, Korea itu untuk beberapa sektor jasa juga masuk. Saya ngambil kemarin apa yang disampaikan oleh Pak Erwidodo bahwa multilateralnya kita WTO, tetapi di situ ada regional ya, ada kalau IACPA ini adalah plus WTO plus ya, WTO plus plus ya. Karena jadi GATS-nya pun plus-plus. Jadi kalau acuan di dalam perdagangan jasa itu namanya GATS, Bapak Ibu, General Agreement Trade on Services ya. Karena memang Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 97 Nomor 94 itu meratifikasi WTO, maka mau nggak mau memang kita harus juga berkewajiban menaati segala aturan mainnya, kira-kira seperti itu. Kalau nggak ya berarti kita gugat itu, kita ini kan undang-undangnya gitu ya. Nah, pada putaran Perundingan Doha tahun 2005, Indonesia itu sudah menyampaikan conditional initial offer atas 12 sektor jasa nih Bapak Ibu. Jangan kaget nanti ya, tiba-tiba ada ini. Jadi ada jasa bisnis, jasa komunikasi, konstruksi, distribusi, pendidikan juga masuk ya, jasa lingkungan, jasa keuangan, jasa kesehatan dan sosial, ya jasa kesehatan nih sudah mulai di jasa wisata, jasa rekreasi, budaya dan olahraga, jasa transportasi dan jasa lainnya. Untuk jasa pendidikan nih Bapak Ibu, di situ ada menengah, teknikal dan vokasi. Oleh karena itu di Australia yang IACPA ini vokasi dibuka ya, jasa pendidikan tinggi, politeknik mesin dan listrik, jasa pelatihan dan kursus dan jasa pendidikan lainnya seperti misalnya sepak bola dan catur. Ya, kalau AFAS 95 ya Bapak Ibu, jadi udah ada 8 sektor dan ini terus dibuka sampai 10 paket itu ya kalau tidak salah. Nah, ini adalah 3 pendekatan dalam scheduling services dan Indonesia menggunakan, kalau Australia negatif, kalau kita negatif cenderung ke pendekatan hybrid gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini positive list-nya, negative list-nya, mungkin Bapak Ibu nanti bisa baca ketentuan-ketentuannya. Dengan negatif list itu kira-kira kita seperti apa gitu ya. Dengan kita menggunakan negatif list dan kita cenderung hybrid yang kita gitu ya, maka IACPA pada perdagangan jasa merupakan perjanjian bilateral pertama untuk Indonesia menggunakan pendekatan negatif list. Dan ini peluang gitu ya, memungkinkan perluasan perdagangan jasa 2 arah nih Bapak Ibu.
Kalau kita nggak ini ya berarti kita dimanfaatkan oleh Australia nanti. Jadi kita harus memanfaatkan peluang itu. Dan IACPA memberikan lebih banyak kepastian sebenarnya bagi perusahaan Australia untuk membawa modal, pengetahuan, dan keahlian teknis ke Indonesia nih. Nah, jadi kita harus memanfaatkan karena kalau nggak seperti IJPA nih, utilisasinya sangat rendah gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi pendidikan, pariwisata, komunikasi, kesehatan, jasa perawatan usia lanjut, dan jasa pertambangan. Ya, ini keterangan ini. Profesi lain melakukan sama, tidak ada diskriminasi MFN ya. Kemudian ada domestic regulation. Jadi setiap negara kita nanti berhak mempunyai mengatur persyaratan teknisnya, supply of services ya, selama persyaratan tersebut dibenarkan. Dan di situ ada sektor-sektor komitmen spesifik ya yang harus kita identifikasi. Fokus perdagangan jasanya di mana kalau IACPA? Tenaga kerja profesional di sini Bapak Ibu masuk ya, bisnis visitor ya, memberikan peluang sebenarnya bagi kita tenaga kerja profesional Indonesia untuk bekerja di Australia. Kemudian investasi bagaimana? Ada penanaman modal asing, terutama di apa? Keuangan, perbankan, telekomunikasi, jasa logistik. Nah, ini jasa logistik mudah-mudahan dengan adanya penyedia jasa asing kan harganya harusnya semakin kompetitif, walaupun tetap aturan itu harus ada gitu ya. Apa itu namanya untuk menjamin juga kepentingan domestik. Kemudian kerjasama ekonomi dan pengembangan kapasitas, ini UMKM dan tadi vokasional, education and training system mungkin nanti bisa inline dengan perusahaan manufakturnya. Oh di situ ada sekolah vokasi untuk tekstil misalnya, atau mungkin Australia punya apa, nah kita bisa dapat apa dari situ. Kira-kira seperti itu. Ini perjanjian perdagangannya di telekomunikasi, financial services, movement-nya, movement natural person-nya ada juga di elektronik ini. Ini adalah komitmennya. Ada 128 untuk Indonesia. Gitu ya, keterbukaannya sekitar 67%, ya beberapa sektor sebesar 49% sampai 100%. Nah, Australia seluruh sektor tingkat keterbukaannya 100%. Nah, ini foreign equity partnership-nya untuk beberapa subsektor Bapak Ibu ya. Ini FEP-nya juga lebih detailnya. Nah, ini mode of supply-nya tadi, mode 1, 2, 3, 4, kira-kira manfaatnya apa bagi Indonesia. Nah, jadi dengan dibukanya itu tentunya kita bisa bisnis dan membuka kantor di Australia. Apakah kita bisa memanfaatkan itu? Daya saing ini nanti yang perlu menjadi kunci penting di sini ya. Akses pasar, ada executive manager senior ya. Kira-kira seperti ini ya. Nah, kadang kita pesimis gitu ya melihat kondisi, oh daya saing kita sampai sejauh mana, oh ternyata tidak, ini dari ITPC ya, ITPC-nya Australia mengatakan bahwa startup gitu ya, kemudian ada Extra Mile Solution ini PT Ltd gitu ya, perusahaan teknologi informasi lokal, ternyata sudah mencoba untuk menembus pasar Australia. Jadi Extra Mile ini melayani berbagai proyek industri di Australia, khususnya jasa kesehatan dengan menggunakan jasa SDM IT dari Indonesia. Jadi jangan berkecil hati. Permasalahan apa? Tetap ada. Hambatan tadi sudah saya tunjukkan bahwa restriksinya tinggi Indonesia dibandingkan peer countries-nya. Kapasitas infrastruktur termasuk R&D teknologi ya betul. Kapasitas SDM kenapa? Belum tersertifikasi. Ya. Kalaupun misalnya tersertifikasi, apakah sertifikasinya itu inline dengan internasional? Nah, kemudian keengganan pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya. Ini akan menyebabkan dia sulit akses ke perbankan, kemudian sektornya dia menjadi sektor informal, sulit diidentifikasi oleh BPS, gitu ya. Karena itu tadi saya sampaikan, data trade flow, perdagangan jasa itu belum ada. Indonesia ke Malaysia, jasa bisnisnya seperti apa? Belum ada. Ya. Bapak Ibu, karena itu saya waktu itu menggunakan data GTAP dalam beberapa tahun untuk melihat aliran perdagangan antar negara, karena negaranya saya waktu itu adalah ASEAN Plus ya. Kemudian masalah legalitas yang ini menyebabkan sektor jasa kesulitan dalam mengekspor karena hampir 96% adalah sektor informal gitu ya. Keterbatasan modal, kapasitas, kapabilitas, network, ini menghambat upaya promosi dan ekspansi. Ini kira-kira strategi ke depan yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Dari koordinasi sinergi yang kemarin sudah disebut-sebut ya, mapping regulasi yang kira-kira mana yang penting, mana yang bisa kita itu ya, kalau kita buka sektornya mana ya, penyamaan persepsi antar KLI yang perlu kayaknya sesuatu yang sangat ini nih. Ya, kemudian relaksasinya tentu yang jasa-jasanya prioritas seperti yang mana nih?
Ya, tetap harus disikapi dengan hati-hati karena di situ hubungannya ada IPR, Intellectual Property Rights, segala harus diperhatikan ya. Sinkronisasi regulasi dengan membangun iklim bisnis, pusat data center tadi karena memang data belum ya. Karena kalau data itu tidak ada seperti sektor pertanian sekarang, susah kita mengidentifikasi berapa stoknya, berapa supply-nya, berapa demand-nya gitu ya. Kemudian insentif perpajakan salah satunya super deduction yang kemarin Kementerian ini sudah menyampaikannya keuangan. Kemudian integrasi ini perlu kalau kita bicara mengenai sertifikasi. Kemudian inovasi tentu promosi yang perlu juga. Trade, tourism, investment ya beberapa negara kan lewat berbagai macam media ya mempromosikan perdagangan jasanya gitu ya. Kemudian memanfaatkan peran kementerian nih teman-teman KBRI. Ya, ITPC nggak tahu nih mudah-mudahan kalau ada perubahan angkanya mohon maaf ini Bapak Ibu ada 19 ITPC bener apa enggak nanti ada Mas Gumara ada 24 ADAK ya konsul dagang hukum KDI Taipei yang itu bisa dimanfaatkan untuk melakukan intelijen pasar kira-kira sektor jasa mana yang berpeluang bagi Indonesia melakukan ekspansi. Kira-kira seperti itu. Coba terima kasih kami sampaikan kepada Direktorat Pembinaan Perdagangan Jasa yang kami masuk tim koordinasi bidang jasa, beberapa kajian jasa baik itu tentang sertifikasi, kemudian perdagangan jasa pendidikan dan juga beberapa prognosa untuk kerjasama FTA ya. Kami membantu teman-teman dari Kementerian Perdagangan dan juga ada beberapa kajian dari OJK yang sekarang sedang kami lakukan juga di insurance, kemudian dari BI itu dari finansial dengan Departemen Internasional dan beberapa tim peneliti ITAP yang terkait dengan perdagangan jasa ini mohon maaf saya ambil beberapa bahan kita Dr. Tony, Mbak Astuti, Mbak Sarifah, Mbak Lia, Bu Dewi, Ica ya ini tim yang berkecimpung di bidang jasa. Terima kasih kira-kira seperti itu Bu Sarah, mudah-mudahan waktunya tidak mengambil banyak ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Wit, luar biasa paparannya. Saya perhatikan tadi selama 50 menit Mbak Wit non-stop menjelaskan tentang perdagangan di sektor jasa. Mungkin silahkan minum dulu Bu Wit sebelum kita lanjutkan ya. Bu Wit tadi sudah menjelaskan bahwa sektor jasa sangat berpotensi ya untuk dikembangkan dalam perdagangan internasional dan memang harus hati-hati karena karakteristik sektor jasa ini berbeda sekali dengan barang ya. Kalau barang kan jelas, fisiknya ada. Lalu kemudian flow-nya itu jelas, tarifnya juga jelas. Tapi kalau jasa ini perlu kehati-hatian bagi kita untuk memahaminya. Lalu kemudian Bu Widya Suti tadi sudah menjelaskan 4 mode tadi, ya, ada cross-border supply, consumption abroad, lalu commercial presence, movement of natural persons, itu sudah dijelaskan dengan baik oleh beliau. Termasuk tadi juga hambatan perdagangan di sektor jasa, lalu kemudian strategi tadi juga sudah diterangkan dengan sangat rinci dan jelas sekali ya, luar biasa Bu Wit ya. Selanjutnya Bapak Ibu sambil menunggu Bu Wit menarik napas dulu ya, sambil menunggu beliau minum dulu. Sebagaimana yang sudah disampaikan di awal tadi bahwa susunan acara hari ini Bapak Ibu setelah presentasi oleh Bu Widya Stuti, Pak Dekan akan menyampaikan closing atau penutupan. Ya, mungkin Bapak Ibu bertanya kok closingnya sekarang karena memang ada beberapa yang tinggal di wilayah Indonesia Timur yang memang berbeda waktunya dengan kita, sehingga closingnya itu penutupan dari Pak Dekan itu kita dahulukan. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, question and answer tetap kita adakan nanti dan jangan pergi dahulu, tentu saja tetap stay karena nanti terakhir Pak Firdaus akan membacakan closing statement yang merupakan intisari dari perkuliahan yang telah kita lakukan selama 7 hari ini Bapak Ibu sekalian. Jadi di situ justru nanti hal penting yang harus kita simak bersama-sama di closing statement yang akan disampaikan di akhir acara ini. Baik Bapak Ibu, Pak Dekan FEM, Profesor Nunung Nuryantono sudah hadir di antara kita. Beliau akan menyampaikan kata penutupan untuk perkuliahan webinar WTO ini selama 7 hari yang telah kita lakukan. Kepada Pak Nunung, Profesor Nunung, waktu dan tempat saya persilakan. Pak Dekan, punten, apakah sudah masuk? Ya, silakan Pak Dekan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore
Ibu Bapak sekalian, selamat menjelang waktu malam untuk Indonesia bagian timur. Yang pertama, terima kasih kepada seluruh pembicara yang tanpa terasa ini ada yang menarik, webinar berseri. Berseri mulai dari tanggal 8 sampai tanggal 14. Berseri juga bisa kita maknai berseri, ya. Kalimat katanya sama tetapi bisa berbeda. Berserinya dari 8 sampai 14 dan terakhir ini semua berseri. Kenapa? Karena selama hampir kurang lebih 7 hari intensif tidak mengenal weekend, teman-teman beberapa institusi bersama-sama, ITAB FEM IPB, IC Bogor Raya, Departemen Ilmu Ekonomi, Kementerian Perdagangan, UNIAD, itu bersinergi untuk bisa bersama-sama mendiskusikan satu persoalan yang sangat penting dan menarik berkaitan dengan WTO dan analisa kebijakan perdagangan. Terima kasih kepada para pembicara, Dubes RI untuk WTO, Pak Samsul Bahri, kemudian ada Prof. Firdaus, Prof. Hermanto Sregar, Pak Widodo, Pak Kasan Dirjen PEN, Pak Bayu, Pak Dedi Budiman, dan yang terakhir Bu Wit menyampaikan kaitannya dengan ekonomisasi sektor jasa, yang tentunya ini menjadi bagian yang sangat penting. Di awal pada saat membuka mewakili rektor, salah satu hal yang juga mendapat perhatian serius adalah di sektor pertanian, dan tentunya ini menjadi concern kita semuanya. Beberapa hari yang lalu pada saat webinar di Kementerian Perdagangan, kita juga dikejutkan kembali pada satu persoalan di mana selama masa pandemi, meskipun masa pandemi, ternyata Indonesia mendapatkan gugatan atau mendapatkan keberatan dari beberapa mitra dagang berkaitan dengan tuduhan-tuduhan anti-dumping dan safeguard. Nah, ini juga perlu kita sikapi bersama-sama. Karena masing-masing negara kembali pasti ada self-interest ketika melakukan hubungan perdagangan dengan negara yang lainnya. Nah, tentu apabila WTO bisa betul-betul memberikan perannya terhadap perdagangan dunia, maka tidak hanya kepada pemilik suara terbesar saja yang mendapatkan benefit dari adanya WTO, tapi secara keseluruhan, seluruh negara yang terlibat dalam perdagangan ini mendapatkan manfaatnya. Nah, Ibu Bapak sekalian, persoalan serius tadi yang kami sampaikan, 16 tuduhan anti-dumping dan safeguard atas perdagangan Indonesia. Beberapa negara, mulai dari negara berkembang dan negara besar, ada Amerika, India, Ukraina, Vietnam, Turki, Uni Eropa juga bersama-sama, bahkan negara tetangga kita Filipina juga mengajukan keberatan. Nah, ini perlu kita sikapi bersama-sama ya untuk bisa kita telaah kembali mungkin dalam webinar berseri lainnya yang akan kita adakan khusus untuk melihat, menelaah, membedah apakah memang betul kita melakukan kebijakan-kebijakan anti-dumping atau itu hanya sekedar tuduhan semata. Karena memang dalam situasi pandemi ini, tidak banyak negara yang masih bisa eksis untuk memperdagangkan barang-barangnya, termasuk juga tadi yang terakhir berkaitan dengan jasa. Ibu Bapak sekalian, yang kedua tentunya kami berterima kasih kepada seluruh peserta yang saya memang tidak bisa mengikuti tiap hari, tapi saya memantau aktivitas Ibu dan Bapak di dalam kegiatan webinar ini. Luar biasa, dan tentunya ini membuka mata kita semuanya. Betapa pentingnya sektor perdagangan bagi kemajuan bangsa dan negara. Betapa pentingnya sektor perdagangan mampu meningkatkan penyerapan angkatan kerja. Bagaimana sektor perdagangan juga justru bisa membangkitkan satu dignity bagi negara kita. Satu dignity yang luar biasa, karena produk-produk kita bisa diperdagangkan dan mampu bersaing di tengah situasi yang sangat ketat dan di tengah situasi di mana masing-masing negara melakukan proteksi yang sangat ketat. Tapi tentunya kita sekali lagi tetap optimis bahwa banyak scholar hebat di Indonesia yang tentunya siap membantu Kementerian Perdagangan dan Kementerian Teknis lainnya untuk bisa memajukan sektor perdagangan Indonesia. Termasuk kita di perguruan tinggi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, melalui ITAB, melalui departemen-departemen yang ada, siap juga untuk membantu pemerintah di dalam mensukseskan di dalam
melancarkan di dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya berdasarkan kajian-kajian atau evidence-based policy kita tentu harus kita perkuat, selain juga berdasarkan data-data yang sifatnya menjadi satu keharusan. Terima kasih kepada seluruh pembicara, Mbak Wit yang melit ITAP, luar biasa, Bu Sahara yang sebagai Ketua Departemen Ilmu Ekonomi, yang juga telah merencanakan kegiatan ini jauh-jauh hari, sampai pada saat itu saya lupa, karena terlalu semangatnya, saya sampaikan kepada Ketua Departemen, Bu Sahara, Mbak Sahara, ini jamnya bersamaan dengan waktunya tanggal 14 itu. Pak, itu masih Juni, ya Allah. Ternyata saya waktu itu melihatnya bulan Mei. Jadi bulan Mei, informasi ini sudah disebarkan kepada seluruh teman-teman semuanya, sampai saya bilang, ini jam berapa? Karena saya jam bersamaan tanggal 14 itu kebetulan ada VidCon juga, tapi ternyata bulan Juni. Saya juga terlalu bersemangat untuk terus mengikuti aktivitas teman-teman. Dan Ibu Bapak sekalian, sebagai informasi, ini tidak yang pertama dan yang terakhir, tapi akan ada webinar-webinar series yang akan kita sampaikan, dan tentunya Ibu Bapak tinggal menunggu tanggal mainnya, termasuk webinar kita kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi luar yang itu sifatnya berseries. Selamat untuk seluruh institusi yang terlibat, ITAP, IC, Bogor Raya, Kementerian Perdagangan, UNIED, dan juga Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Terima kasih Ibu Bapak sekalian yang telah dengan sabar mengikuti seluruhan rangkaian acara webinar ini. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Dekan, Profesor Nunung. Luar biasa, memang Pak Dekan ini selalu mensupport kita ya. Setiap kegiatan positif yang kita lakukan, beliau selalu paling depan untuk memberikan support kepada kita semua, termasuk yang tadi itu ya, bulan Juni, bulan Mei beliau sudah siap, luar biasa. Pak Dekan ya. Terima kasih, sekali lagi terima kasih Pak Dekan yang telah berkenan menutup secara resmi seri perkuliahan webinar WTO dan analisis perdagangan yang telah dilaksanakan sejak tanggal 8 sampai dengan 14 Juni 2020. Sekali lagi terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, kita menginjak ke acara berikutnya, yaitu acara tanya jawab. Kita mulai dulu dari yang raise hand ya, karena yang raise hand ini sudah banyak. Nanti Bapak Ibu sekalian mohon maaf kalau misalnya nanti tidak semua pertanyaan atau tidak semua Bapak Ibu yang sudah mengangkat tangan itu bisa kami berikan waktu, karena memang kita memiliki keterbatasan waktu. Baik Bapak Ibu sekalian, tapi kita punya di sini sekitar 30 menit. Nanti pertanyaannya bisa disampaikan secara ringkas Bapak Ibu, sehingga bisa memberikan kesempatan kepada yang lain untuk bertanya. Tadi yang sudah, yang masih raise hand, tadi padahal ada beberapa ya. Ini ada Dr. Prendi Ahmad, lalu kemudian Hikmah Sarah, Pak Chandra. Saya berikan kesempatan kepada Pak Prendi dulu, lalu kemudian Pak Chandra, lalu Hikmah Sarah. Setelah itu nanti kita lanjutkan dengan pertanyaan yang disampaikan melalui WA ya, atau melalui chat. Baik Pak Prendi, saya persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Frendi dari Kemenko Bidang Perekonomian. Ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Yang pertama adalah, sebagaimana kita ketahui transformasi perekonomian dari negara berkembang ke negara maju adalah melalui step-step atau tahapan. Pertama ditopang oleh sektor pertanian, baru bergeser ke sektor industri, kemudian bergeser ke sektor jasa. Nah, di Indonesia ini seperti kita ketahui, pergeseran penopang perekonomiannya dari pertanian ke industri itu memang ada yang berpendapat industri sudah berkembang, meskipun ada juga yang berpendapat saat ini sedang mengalami deindustrialisasi. Nah, bagaimana kita mau melompat kalau misalnya di tahapan industri kita belum firm, tapi kita sudah mau ke sektor jasa? Apakah itu nanti akan bagus bagi penopang perekonomian itu sendiri? Kemudian berikutnya adalah, kan sekarang itu zamannya generasi milenial yang dia itu lebih ke arah
kreativitas. Nah, pernah mendengar bahwasannya seperti Google itu sendiri nanti ke depan dalam merekrut pegawai itu dia tidak melihat ijazah seseorang lagi, maksudnya pendidikannya apa gitu, itu tidak dilihat, tapi yang dilihat adalah dia bisa bekerja atau tidak. Nah, seperti itu bagaimana kaitannya dengan jasa ke depan? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prendi. Bu Wit mau dijawab dulu atau mau dikumpulkan dulu, Ibu Wit? Boleh dikumpulkan, Bu. 3 boleh. Biar nggak ini lupa. Tapi jangan banyak-banyak. Ya, kalau kebanyakan mungkin satu-satu saja Bapak Ibu ya nanti ya. Pak Chandra, silahkan. Pak Chandra ya tadi ya? Ya, mangga Bapak, silahkan. Ya, terima kasih. Ini kesempatan yang bagus ya, karena acaranya sangat bagus. Saya rugi juga kalau nggak nanya gitu. Ya, sebenarnya saya sudah chat tadi pertanyaan saya. Cuman biar saya perjelas, saya mau mempertanyakan kalau seperti accounting kan termasuk di dalam jasa ya. Rata-rata seperti Big Four itu masuk ke Indonesia, dia bekerja sama dengan akuntan publik di dalam negeri. Tetapi permasalahannya memang kalau dilihat dari sudut mereka berkompetisi sama dengan domestik yang akuntan domestik yang ada di dalam negeri ya. Tetapi sebenarnya mereka memiliki sudah langsung berpihak sebenarnya. Para investor asing mau masuk ke dalam negeri dengan memilih akuntan publik yang internasional. Padahal kalau dipikirkan yang dia pakai juga peraturan di dalam negeri ya, seperti ketentuan-ketentuan etika yang ada di dalam akuntan publik juga di sini dengan peraturan di Indonesianya. Nah, kalau dipikirkan seharusnya mereka tidak berpihak, tetapi siapa yang bisa melarang bahwa mereka akan berpihak gitu. Dalam arti mereka maunya ya udah yang Big Four ini. Padahal kalau kita lihat sebenarnya Big Four pun juga punya masalah di negaranya sendiri gitu loh. Seperti Anderson Consultant yang ternyata dari segi moralnya juga jauh sangat di bawah domestik kita gitu loh. Nah, ini bagaimana WTO bisa nggak melindungi hal seperti itu? Bahwa jasa yang akan dipakai oleh investor asing adalah yang memang tidak berpihak, begitu Bu. Nah, ini bagaimana ini pemerintah Indonesia untuk mengatasi? Baik, terima kasih. Ya, makasih Bu. Chandra. Ya. Ya. Selanjutnya Hikmah Sarah. Ya. Terima kasih. Ini rasanya mahasiswa kita nih Mbak Wit yang skripsinya terkait dengan perdagangan internasional juga ya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambarnya nggak ada, jadi saya lupa ini yang mana. Iya, maaf Bu. Waktu dia ujian saya penguji ini. Silakan. Sekarang giliran Mbak Hikmah yang nanya. Ya. Kebetulan salah satu alasan saya ikut webinar ini karena topiknya hampir sama Bu dengan skripsi saya kemarin. Jadi saya sangat tertarik sekali. Langsung saja ke pertanyaannya. Jadi begini Bu, waktu di tahun 2019 itu kan saya sudah mulai mencari-cari juga Bu terkait perdagangan di sektor jasa ini. Dan saya menemukan gitu Bu banyak sekali berita-berita yang menyatakan bahwa dan juga dari kok di-mute Hikmah? Hikmah itu di-mute. Halo? Ini di-mute oleh hostnya atau enggak? Ya, sudah Bu. Hikmah diulangi pertanyaannya. Ya, pertanyaannya adalah waktu di tahun 2019 ini saya banyak sekali menemukan berita dan juga perkataan dari para ahli gitu bahwasanya sektor jasa ini perdagangan dalam sektor jasa ini bisa menjadi alternatif untuk mendongkrak neraca perdagangan seperti itu Bu. Namun ternyata di tahun 2020 ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19 seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih strategi atau cara yang bisa dilakukan oleh khususnya negara kita sendiri untuk menjadikan jasa juga sebagai
alternatif jalan mendongkrak neraca perdagangan di saat pandemi COVID-19 ini. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Hikmah. Itu ada dosen pembimbingnya ya, Pak Dedi ya. Jadi luar biasa ini, beberapa generasi berkumpul di sini ya. Dari mulai guru saya sampai mahasiswa kita ya. Ada ini saya diuji berarti ya sama mahasiswa berarti ya, Bu. Iya. Baik Mbak Wit, 4 pertanyaan Mbak Wit, 2 dari Pak Freddy, 1 dari Pak Chandra, 1 lagi dari Hikmah Sarah. Silakan Ibu Wit untuk memberikan tanggapan. Baik, terima kasih tadi dari Pak Freddy. Kemenko bagian apa Pak Freddy? Di mute mungkin. Pak Freddy? Halo? Lagi di mute mungkin. Saya tahun lalu karena kajian Kolombia Ekuador dengan Kemenko, Pak Edwin, Pak Darwin ya, Pak Darwin nggak tahu hadir apa enggak ya. Kemudian juga, oh iya, kemudian yang Chili itu ya, kajian jasa dan investasi, saya diminta sebagai pembahas waktu itu karena Unpar ya, Universitas Pariangan yang melakukan kajian untuk Kementerian Perekonomian. Baik Pak Freddy. Saya bagian pangan dan pertanian, Bu. Wah, ini pangan dan pertanian. Kalau pangan dan pertanian tapi sektor jasanya memble kayaknya repot nih. Artinya apa? Tadi seperti yang saya sampaikan ya, termasuk tadi kaitannya dengan global value chain ya, kemudian servisifikasi ya, karena dia menjadi input sektor lain ya, kalau misalnya transportasi, dwelling time dan lain sebagainya memble pasti susah ya. Ini bukan masalah melompat atau enggak. Melompat kalau bahasa Jawanya kejelungup, Bu, kejelungup. Grup itu apa ya, melompat terus jatuh tersungkur itu namanya kejelungup ya. Jadi artinya apa, bahwa sektor jasa ini penting. Tadi seperti yang saya sampaikan, beberapa kajian menunjukkan bahwa peningkatan 10% di sektor jasa seperti misalnya telekomunikasi, kalau misalnya di pelosok Gunung Kidul misalnya ya, tapi di situ tidak ada telekomunikasi misalnya, repot. Transportasinya juga tidak ada, repot. Bagaimana dia menghantarkan sektor sentra produksi ke konsumsi? Nah, kalau kita bicara pertanian nih, ya, belum nanti kita bicara tadi produk kita tekstil, ya, kemudian elektronik, ya, bagaimana dia R&D, karena itu jangan sampai kita itu nanti sebagai tadi mesin jahit, gitu ya. Jadi kita kalau misalnya membuat baju, maka harus ada made in-nya sendiri kita. Kita harus sudah punya konsep, desain, R&D-nya, di situ nilai tambahnya yang paling besar, 40%. Jangan lupa, kalau manufakturingnya aja hanya 20% nilai tambahnya. Ya. Belum nanti kemudian kita jualan seperti misalnya, mohon maaf, CPO. Ya. Kita jualan CPO, pasar kita sebenarnya kita hubungannya dengan siapa? India, Singapura, itu aja paling. Kita nggak pernah ketemu dengan produsennya langsung, konsumennya langsung. Ya, artinya di situ apa? Sebenarnya apa itu namanya marketingnya, gitu ya. Kita tidak pegang, kita tidak punya kontak langsung dengan buyer, gitu, pembeli, ya. Artinya apa? Kita pada posisi cuma yang manufacturing tadi, ya, menghasilkan CPO, kita jual ke Singapura, Singapura yang punya link keluar. Nah, padahal tadi seperti saya sampaikan punyanya Baldwin, di situ ada Smile Cove, ya. Bapak Ibu, jadi kita bukan masalah nanti kita melompat kemudian kejelungup atau apa, enggak. Banyak orang yang pesimis dengan itu. Ini kaitannya dengan pertanyaannya Mbak Hikmah Sarah. Dengan COVID, dari kajian kami yang CGI terlihat bahwa sektor-sektor yang winner jasa itu adalah apa? Telekomunikasi. Mbak nih sekarang komunikasi ngikutin webinar pakai apa? Telekomunikasi. Ya, ICT masuk, informatika masuk, ya. Beberapa instansi kantor beli komputer baru karena memang itu sekarang penting dalam rangka tadi rapat, diseminasi hasil penelitian, hasil kajian dan lain sebagainya. Ya, jadi di situ ICT penting, transportasi nanti harusnya ke pangan. Kalaupun misalnya ada physical distancing, ya berarti di situ untuk kebutuhan pangan penting di situ juga. Ya, jadi ini kaitannya dengan COVID tadi Mbak Hikmah Sarah, ya. Itu menjadi salah satu alternatif. Melalui WA, ibu-ibu grup di kampung, di kompleks saya, jualan semua, mendistribusikan dari bawang merah, baju, sampai dengan ikan, produk perikanan, peternakan, ayam, dan lain sebagainya. Ini ayam lagi mahal masalahnya, susah. Ikan yang sekarang sebagai substitusi. Nah, itu penting di situ. Jadi di situ
jangan lupa, bukan berarti kita loncat jadi yang lebih ini, tapi tadi dia sebagai input servisifikasi ya, input sektor manufaktur maupun sektor pertanian ya. Kalau servisifikasi lebih ke manufaktur ya, processingnya. Ya, jadi itu penting, Pak Darwin. Kira-kira seperti itu. Kalau tidak ditopang dengan itu susah. Ya, petani agar dia itu memotong atau memangkas adanya margin pemasaran yang dilakukan oleh para tengkulak dan apa? Ya telekomunikasi melalui kerjasama B2B ya, melalui e-commerce dan sebagainya, dipakai itu. Ya, oleh karena itu Pak Jokowi pun menyatakan bahwa pertaniannya korporasi. Ya, kalau orang-orang yang sudah tua, bawang merah yang itu pasti mereka nggak bakalan bisa update. Biasanya anak-anaknya gitu ya yang diberdayakan untuk mempromosikan produk-produknya via WA dan lain sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu. Pak Chandra Yusuf, benar Pak, itu yang kemarin menjadi bahan diskusi teman-teman di LIPI terkait dengan accounting ya. Cuman memang sebenarnya harusnya setiap negara itu memiliki daftar bidang usaha yang terbuka atau tidak. Jadi kalau kasus yang pendidikan ya, di situ saya lupa sebentar. Kalau pendidikan di situ ada persyaratan bahwa kalau tidak salah berapa persen atau memang semuanya saya agak lupa, bahwa itu harus tenaga kerjanya lokal. Ya, jadi persyaratan-persyaratan itu memang harus ada dan istilahnya negara bersama dengan seluruh stakeholder membicarakan itu kira-kira mana yang terbuka untuk asing, mana yang tidak. Jadi di situ ada lokal konten boleh Pak. Ya, jadi bisa itu. Kalau saya lihat kemarin di tingkat ASEAN pun masih sulit accounting lawyer karena memang hukum itunya berbeda, jadi agak susah untuk merambah. Tapi kalau akuntansi kalau nggak salah kan ada istilahnya apa sih kalau akuntansi itu punya pakemnya bersama itu apa? Ada ininya gitu, saya lupa Pak. Mohon maaf. Tapi itu yang memang menjadi concern dari teman-teman LIPI ketika penelitian kerjasama Indonesia Taiwan. PSAK Bu. Ya betul, ya. Jadi kayak gitu Pak. Tetapi tadi seperti pendidikan pun di situ ada lokal kontennya. Boleh misalnya harus menggunakan berapa persen akuntan domestik. Ya, harusnya begitu Pak. Di setiap kerjasama perdagangan. Ini kalau tidak disampaikan ke negosiator dari kementerian mungkin akan miss. Nah, karena itu biasanya memang kementerian melibatkan semua stakeholder, asosiasi biasanya, asosiasi akuntan gitu ya, untuk tadi mendefinisikan sampai sejauh mana kita memiliki daya saing, kemudian berapa persen misalnya harusnya misalnya 75% harus menggunakan akuntan domestik misalnya. Jadi kira-kira seperti itu Pak Chandra Yusuf. Nih terima kasih nih sudah hadir. Ya, terima kasih Bu atas jawabannya. Ya. Kayaknya sudah sih, Bu. Udah terjawab ya? Sudah, tadi terjawab semua. Sekarang, Bu Wit, ada 4 pertanyaan yang diajukan melalui chat. Untuk mempermudah, saya tayangkan, boleh ya Bu Wit ya? Saya sudah ringkas. Ini, ya. Pertanyaan, kelihatan tidak? Kelihatan ya? Dari Pak Danang, ya. Ini terkait fenomena tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia dengan membawa investasi mereka. Sementara kalau kita nah ini kaitannya dengan bisa mengancam peluang tenaga kerja domestik. Nah, bagaimana menurut pendapat Bu Wit? Itu Pak Danang. Lalu Pak Zainal Mutakin dari Undip juga ingin bertanya, ya. Beliau mungkin tadi ini mirip dengan yang Mbak Hikmah Sarah sebenarnya. Dengan adanya new normal setelah masa pandemik, apakah ini mendorong perlunya penerapan secara masif tarif untuk perdagangan internasional sektor jasa guna menopang perekonomian Indonesia pasca pandemik? Itu Bu dari Pak Jenal. Lalu kemudian dari Pak Rahmat. Bapak Rahmat ini dari mana ya, Bapak? Nah, ini pertanyaan beliau ya. Bagaimana kesiapan negara kita menghadapi globalisasi di sektor jasa tersebut? Tips-tips atau mungkin strategi tadi itu, apa yang perlu dilakukan dalam persaingan global tersebut, baik secara individu maupun di level negara. Nah, ini dari Mas Iwan ini, ya, pertanyaan terakhir ini dari Mas Iwan.
Mas Iwan ini staf ahli DPR kalau tidak salah ya. Bicara perdagangan jasa sangat menarik karena jasa mencakup tidak hanya pure sebagai komoditas jasa yang diperdagangkan, tetapi juga secara langsung mendukung dalam aliran perdagangan barang atau fisik. Menurut Bu Wit, bagaimana kita bisa menganalisisnya secara lebih objektif antara perdagangan jasa sebagai komoditas atau sebagai penunjang perdagangan barang? Mohon pencerahannya. Saya masih taruh di sini, Bu Wit, kalau nanti ingin dilihat. Silakan Bu Wit, pertanyaan dari Pak Danang, Pak Jenal, Pak Rahmat, dan Pak Iwan untuk diberikan tanggapannya. Bu Wit masih di mute, Ibu Wit, punten masih di mute. Ini pakai kacamata juga nggak ngaruh ternyata, Bu. Yang Pak Danang dulu. Nah, oke, ya. Jadi saya besarin. Kerja asing, Pak Danang, tadi kan ada negatif list, positif list gitu ya. Kebetulan yang untuk kasus, jadi sektor jasa pendidikan di contoh Pak Danang yang kemarin. Jadi di sektor jasa pendidikan, di situ ada beberapa yang memang dibuka, tapi ada beberapa yang memang tidak dibuka untuk asing. Saya ini lagi tadi mencari-cari konsep ininya seperti apa, tapi memang seingat saya, di situ ada lokal kontennya, berapa persen, lumayan tinggi. Tidak semua, terutama untuk semacam kayak administrasinya, itu kebanyakan juga lokal konten, harus menyerap tenaga kerja domestik terlebih dahulu, gitu ya, kira-kira seperti itu. Cuman masalah kalau fenomena tenaga kerja asing datang ke Indonesia dengan membawa investasi mereka, banyak mengancam peluang tenaga kerja domestik. Oh iya, maksudnya tadi karena itu regulasi Pak, ya regulasinya itu mau seperti apa, ya. Kalaupun misalnya ini pasti harus dipilah-pilah sektornya Pak Danang, ya, karena ada beberapa sektor ketika kami kemarin IACPA dari Kopertes itu sangat antusias, ya, pengen buka, padahal saya juga masih bener nih kita mampu bersaing dengan mereka gitu ya, tetapi di sini memang harus diidentifikasi satu-satu sektor jasa mana nih. Seperti tadi saya contohkan kalau di bisnisnya pun kan macam-macam. Ada engineering, ada desainer dan lain sebagainya. Ya, kira-kira yang bisa dibuka yang mana? Kalau dari jasa pendidikan tahun kemarin, ya, ketika kita membuat input papernya, ternyata kita bisa misalnya memanfaatkan modal gitu ya, modal dari negara. Kalau dari peserta FGD nih Pak Danang, walaupun dari sisi Pak Danang kan lebih ke pesimisnya ya, ada beberapa yang lebih optimis untuk memanfaatkan modal mereka, dan di undang-undang pendidikan pun agak susah mereka itu membuat semacam kayak FEP ini istilahnya mereka dalam bentuk saham dan sebagainya itu tidak boleh. Jadi ada aturannya gitu ya. Dan itu memang membuat penyedia jasa asing untuk masuk ke Indonesia pun agak enggan sebenarnya ya. Termasuk di dalamnya bahwa rankingnya itu harus ranking berapa dunia ya, yang memang itu tuh juga menjadi salah satu bukan semacam kayak penghambat ya, tetapi saringan gitu ya, agar yang masuk pun universitasnya adalah universitas yang memang memiliki ranking tinggi gitu ya, dunia gitu ya. Jadi ada 300 apa 200 saya lupa higher education itu ya, ranking dunia. Jadi memang harus ada regulasinya ya. Cuma tadi permasalahannya bukan masalah ada tidaknya regulasi, tetapi kira-kira tadi appropriate atau tidak, appropriate, layak atau tidak ya. Yang tentunya tetap harus diperhatikan adalah presiden kita pun juga pengen ada FDI yang masuk gitu ya. Jadi kita harus agak susah nih kalau saya melihat misalnya pusat mencoba untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang menarik investasi asing, tapi ternyata tidak diterima dengan gak mudah oleh misalnya sektor ya. Ini tentunya tadi sinergi, koordinasi dan lain sebagainya itu. Kalau untuk pendidikan kemarin kita bicarakan bahwa kira-kira misalnya nih kalau sektor pendidikan mana dulu yang dibuka gitu ya? Apakah perguruan tinggi
ataukah misalnya vokasi. Nah, kalau IACPA ini kebetulan vokasi, karena nanti dilingkan juga dengan sektor-sektor misalnya manufaktur ya, di situ ada pelatihan dan lain sebagainya, sekolah vokasi yang tepat ya, karena di situ akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja inline dengan hal tersebut. Kira-kira seperti itu Pak Dadan ya. Ya tentunya PR bagi kita semua ini, tidak hanya kita pun pendidikan juga punya PR untuk meningkatkan daya saing kita terkait dengan hal tersebut. Kemudian masa pandemi membuka peluang besar bagi remote worker. Namun, kira-kira dengan apakah ini mendorong perlunya penerapan secara masif tarif untuk perdagangan internasional sektor jasa guna menopang perekonomian Indonesia. Nah, ini juga menjadi masalah Pak Zainal, tarif ya, sampai sekarang pun memang sulit untuk mentarifikasi itu tadi. Mentarifikasi seperti misalnya apa itu namanya, kalau kita misalnya nonton film apa-apa ya gitu yang dari jaringan luar itu masih susah. Kemarin itu saya tanya gimana cara mentarifikasi ininya, mungkin nanti kalau nggak tahu nih Pak Kasan apakah hadir ya, kemarin hadir ya. Kemarin itu saya tanya ke teman-teman. Kasan, selamat sore. Silakan Bu Wit. Oh Pak Kasan, ya. Jadi kalau saya tanya teman-teman sampai ke perundingan yang bilateral, yang ASEAN itu pun juga sampai sekarang belum sampai taraf itu gitu ya. Masih digodok istilahnya seperti itu untuk masalah tarif di sektor jasa. Karena tadi yang saya sampaikan sulit untuk mentarifikasi sektor jasa ya, karena memang karakternya berbeda dengan barang ya, kira-kira seperti itu. Kemudian hubungan dengan globalisasi kesiapan ya. Kami ada datanya sih Pak sebenarnya dengan menggunakan data RCA ya dan juga EPD. Jadi kalau RCA itu kan melihat ini ya trennya kita lihat ya. Seperti yang tadi saya katakan bahwa data bilateral perdagangan jasa itu susah. Ya tidak ada di BPS belum adanya stok ya. Jadi kalau misalnya jasa distribusi maka dia stok, bukan aliran perdagangan Indonesia ke Malaysia, Indonesia ke Singapura atau kebalikannya. Ya, oleh karena itu kami kemarin mengambil data dari JITER dengan berbagai seri untuk melihat Indonesia itu sektor jasa, misalnya di Malaysia dia itu rising star di mana? Sektor di negara Malaysia yang rising star itu sektor jasa apa gitu ya? Atau mungkin sektor jasa pariwisata misalnya dia rising star atau banyak yang menggunakan sektor jasa atau ekspor jasa kita ke negara lain itu kemana? Itu kita gunakan Pak. Dan kebetulan tidak dipublikasikan karena ini laporan penelitian, jadi kita melihat RCA-nya juga, kemudian daya saing ke masing-masing negara Pak. Karena menggunakan EPD tadi kelihatan yang rising star mana, yang loss mana, yang di apa itu namanya loss opportunity yang mana, kira-kira seperti itu. Tips yang bisa dilakukan tadi seperti yang saya sampaikan di akhir PPT kami, banyak PR sebenarnya yang harus dilakukan dan banyak permasalahan yang ada. Mungkin nanti Bapak bisa memperoleh PPT kami ya tadi, baik itu terkait dengan legalitasnya ya, kemudian sertifikasi ya, karena jasa ini penting adalah sertifikasi ya, kemudian infrastrukturnya, R&D-nya ya, karena kalau kemarin itu dengan teman-teman ISD diperlihatkan bahwa bagaimana anak-anak Indonesia itu membuat iklan gitu ya, iklan bagus banget ya, cuman saya nggak dapat gambarnya, lupa minta waktu itu ya, dipakai oleh orang-orang Amerika ya, disewa oleh orang-orang Amerika untuk membuat itu. Jadi artinya bahwa jangan lupa bahwa anak-anak muda itu kreatif sebenarnya ya, cuman di situ tadi karena mereka itu kecil-kecil ya, belum berbadan usaha ya, sektornya lebih sektor informal, itu juga menjadi PR bagi kita, karena kalau sektornya informal maka sulit untuk diidentifikasi oleh BPS satu, kemudian yang kedua untuk pembiayaan juga menjadi sulit ya, karena akses ke perbankannya kalau tidak legal ya susah. Kemudian yang ketiga ekspor ya, ekspor itu kalau tidak salah Pak Kasan ya harus punya legalitas usaha ya, baru bisa misalnya dia ekspor, kalau enggak ya hanya semacam tadi mesin jahit tadi yang saya sampaikan. Kira-kira seperti itu Bu Sarah. Masih ada Mas Iwan ya? Ada satu lagi dari Mas Iwan. Antara perdagangan jasa sebagai komoditas memang harus
satu-satu harus diidentifikasi, Mas Iwan. Setiap sektor berbeda karakternya. Oleh karena itu, ketika pada waktu itu kami penelitian mengenai sektor jasa konstruksi, pariwisata, kemudian distribusi, konstruksi, pariwisata, bisnis, itu karakternya sangat berbeda. Dan pertanyaan-pertanyaannya tentunya juga akan berbeda gitu ya, karena kalau pariwisata dia include di situ tangible dan intangible, karena dia ada barangnya ya, misalnya kalau dia menyajikan makanan berarti dia tangible gitu ya, tapi kalau yang lain itu lebih ke intangible. Terkait dengan itu biasanya kita menganalisis tetap pakai ininya CPC, Mas Iwan, WTO ya, kemudian kalau kemarin arahan dari Pak Iskandar, pasti tetap disesuaikan klasifikasinya dengan Indonesia pakai KLBI gitu ya. Jadi itu nanti diinikan ya, di-matchingkan. Ini pertanyaannya. Oh, objektif sebagai komoditas, klasifikasinya ada sih Mas Iwan, sebagai penunjang perdagangan barang atau sebagai penunjang perdagangan barang. Sektornya kan akan terlihat tadi, seperti yang saya sampaikan, kalau sebagai penunjang perdagangan barang adalah sektor transportasi, ya, logistik, distribusi, itu ya, wholesale retail, kira-kira seperti itu. Kalau yang jasa misalnya bisnis beberapa tidak masuk, seperti misalnya engineering gitu ya, itu berbeda. Mungkin bisa dicek klasifikasinya di WTO, kira-kira seperti itu. CPC ya, CPC. Baik, kira-kira seperti itu, Bu Sahara. Baik, terima kasih Bu Wit atas penjelasannya. Bapak Ibu sekalian, ya, saya mohon maaf sekali, saya hanya bisa membuka 2 sesi saja untuk sesi pertanyaan. Sesi yang pertama tadi disampaikan secara langsung, lalu sesi kedua tadi merupakan pertanyaan yang disampaikan secara tertulis. Mungkin kalau masih ada yang ingin bertanya atau ingin memberikan komentar, bisa langsung kita berdiskusi atau disampaikan lewat email ke Bu Wit, ke ITAPS, itu kita sangat welcome sekali untuk. Mungkin kalau ada Pak Kasan mau menyampaikan tambahan, Bu. Pak Kasan mungkin. Enggak, Pak. Karena kalau kan di sini ada desainer nanti ya Bapak Ibu ya, itu jasa juga gitu. Pak Firdaus sudah ada. Pak Kasan mungkin bisa 5 menit bisa menyampaikan tambahan. Mungkin punten Pak Firdaus, kita berikan kesempatan Pak Kasan dulu 5 menit sehingga nanti kita bisa tahu di lapangan itu seperti apa untuk sektor jasa dari sisi Kementerian Perdagangan. Pak Kasan, mangga silakan Bapak. Iya Bu, terima kasih. Saya mohon maaf baru join tadi jam berapa tuh, hampir jam 5. Saya tadi menyimak terakhir aja Bu, kaitan sektor jasa. Ini secara penanganan memang di teman-teman ada Direktorat Perundingan Jasa, dan ke depan akan ditambah nomenklaturnya itu Direktorat Perundingan Jasa dan E-commerce. Satu. Lalu yang kedua, betul tadi yang disampaikan Bu Wit, mungkin jangan sampai ada salah persepsi dari masyarakat ini, misalnya dalam konteks perjanjian kesepakatan di dalam ASEAN untuk jasa di APAS 9, 10 misalnya, itu misalnya seolah-olah ada pandangan masyarakat begini, wah nanti sopir taksi dari negara-negara ASEAN bakalan menyerbu ke Indonesia nih. Nah itu kan tadi yang sertifikasi, karena kan konteksnya di situ adalah yang skill labor yang dicakup di dalam framework agreement on services-nya, jadi tidak serta-merta. Nah, lalu yang kaitan dengan mana yang tadi disebut juga rising star, saya kira betul Bu, harus diidentifikasi di mana kita posisinya dominan gitu. Artinya sektor jasa kita yang punya power di negara ASEAN itu sektor apa? Sambil contoh jasa retail misalnya Bu, di Filipina misalnya. Mungkin itu salah satu yang juga menjadi catatan kita kan gitu. Nah, jadi kalau secara lebih luasnya memang tadi yang ditanya oleh Pak Iwan ya dari DPR, kita berharap bahwa kesepakatan di sektor jasa itu
bukan hanya kita memperoleh benefit, tapi tadi menunjang juga daya saing dari perdagangan barangnya sendiri. Nah, ini mungkin yang PR-nya kaitan dengan sektor salah satu yang selama ini defisit, yang transportasi ya. Itu mungkin Bu Sarah, Bu Wit. Ya. Mandiri, bank juga ada ya Pak ya. Kalau bank Mandiri di mana ya Pak? Sebentar Bu ya. Kalau Bank Mandiri itu juga udah ekspansi ke ASEAN ya? ASEAN sudah, tapi prosesnya itu memang cukup lama karena itu tadi non tarif barrier-nya cukup ini. Iya betul. Tapi mungkin saya tambahan di internal di unit saya Bu, ada kita untuk sektor jasa ini desain maupun yang sektor jasa lainnya, termasuk yang sekarang itu kaitan dengan teknologi informasi. Jadi ada di tempat saya, ada di Direktorat pengembangan produk ekspor, termasuk jasa. Ya. Tetapi memang masih terbatas. Nah, saya akan coba perluas dengan beberapa universitas yang kerjasama, terutama kalau ada yang punya fakultas desain, itu jelas harus. Yang kedua yang teknologi informasi. Ya. Nah, yang ada sekarang sudah ada dengan dengan BINUS misalnya, itu sudah ada kerjasama untuk kaitan dengan teknologi informasi. Nah, itu aja mungkin. Terima kasih Pak Hasan, sangat mencerahkan sekali tambahannya ya. Ternyata sekarang jasa dan juga e-commerce itu sudah menjadi komoditas yang memang benar-benar sangat diperhatikan oleh pihak Kementerian Perdagangan. Pak Hasan, sebagai informasi, kami memang di Departemen Ilmu Ekonomi sekarang diminta oleh beberapa universitas yang ada di Australia untuk menulis perkembangan e-commerce di Indonesia, baik e-commerce yang menjual produk pertanian maupun yang menjual produk non pertanian. Mudah-mudahan papernya dalam waktu dekat akan segera bisa kami publikasikan dan bisa menjadi bahan untuk teman-teman dan rekan-rekan lainnya, baik di Kemendak maupun peneliti dan juga para dosen yang ada di Indonesia. Seperti itu informasinya kira-kira Bapak Ibu sekalian. Pak Firdaus saya lihat sudah hadir. Baik Bapak Ibu sekalian. Profesor Firdaus di sini akan menyampaikan closing statement ya untuk perkuliahan webinar yang sudah kita laksanakan selama 7 hari ini dari tanggal 8 sampai tanggal 14 Juni 2020 ini. Dan beliau alhamdulillah Pak Firdaus ini berbaik hati sekali ya, mau membimbing para peneliti yang ada di ITAPS untuk membuatkan resensi atau closing statement untuk perkuliahan kita selama 7 hari ini. Baik Pak Firdaus, selama kurang lebih 15 menit saya persilahkan untuk menyampaikan resensi atau closing statement. Silakan Pak Fir. Baik, terima kasih Bu Kadep. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa. Bu Wit, terima kasih atas kuliah hari ini. Menarik ya, ini pada sesi terakhir dari seri 1. Tadi Pak Dekan menyampaikan ya, kita nanti mungkin bisa saja punya seri yang lainnya. Ini disampaikan tentang servis ya. Tadi saya sempat ngeledek sebetulnya, tapi pelan-pelan. Jasa pijet Cimande itu juga bisa diekspor tuh Kang Hasan ya, karena tidak banyak. Jadi jangan hanya shiatsu aja yang nyampe ke Indonesia, tapi juga jasa pijet tulang itu akan menarik gitu ya. Tapi kalau yang Banyuwangi sama yang lainnya janganlah ya, itu di Indonesia aja. Oke, baik Bapak Ibu, saya kalau boleh membacakan. Jadi ini saya coba strukturkan tidak berurut sebetulnya secara persis dari hari pertama sampai hari terakhir, karena tentu supaya ada koherensi, ini saya coba susun begitu ya, sebanyak 4 halaman yang nanti tentunya saya nggak tahu nih Pak Dubes hadir atau tidak. Kalau tidak salah kemarin Pak Dubes pamit begitu ya, ada acara Pak Samsul ya, tapi Pak Samsul berpesan kalau bisa ini menjadi semacam butir-butir pesan kepada pengambil kebijakan, nanti kita bisa susun cara lebih baik ya. Nanti sekaligus mungkin pelaporan dari kegiatan ini kepada pihak-pihak terkait ya, terutama kepada Pak Menteri Perdagangan, kemudian juga stakeholder yang lainnya ya, Menteri Pertanian, karena ini banyak isu pertanian yang dibahas di sini. Next, berikutnya
Pertama, keterbukaan perdagangan memegang peran penting dalam perekonomian nasional. Beberapa negara peers ya seperti Brazil dan Vietnam mengajarkan pengalaman dampak positif dari ekspor dan impor terhadap perkembangan ekonomi domestik. Nah, ini dari Pak Bayu kemarin, perdagangan membantu pencapaian Sustainable Development Goals antara lain melalui pengurangan kemiskinan. Berikutnya, dalam tataran perdagangan dunia, kondisi pertanian negara kurang dan sedang berkembang tidak sama dengan negara maju. WTO sebagai organisasi dunia yang kesepakatannya legally binding dapat menjadi wahana untuk mengajukan special treatment atau kekhususan dan juga gugatan pada perlakuan yang tidak fair. Dengan kewajiban notifikasi anggota ke WTO, maka perdagangan dunia lebih predictable. Berbagai peran ini harus dipertahankan dalam reformasi WTO atau WTO reform yang sudah disampaikan oleh Pak Dubes Samsul. Next. Penyusunan posisi ofensif dan defensif sangat diperlukan yang dapat menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan perdagangan internasional. Ini banyak dikemukakan baik oleh saya, kemudian Pak Erwi Dodo dan juga oleh Pak Dubes Bustami begitu ya, yang sering mengingatkan bahwa kita harus punya posisi yang jelas. Posisi yang cenderung defensif, semisal substitusi impor, menunjukkan bahwa orientasi kita masih lebih kepada inward looking. Strategi promosi ekspor semakin diperlukan dengan fondasi daya saing yang dibangun dengan investasi yang membawa manfaat tidak hanya dari sisi supply tapi juga demand. Jadi ini kemarin Pak Bayu Krisnamurti mengingatkan bahwa investment itu tidak hanya untuk kepentingan supply side tapi juga demand side. Kami sebetulnya sudah menyusun RPJMN BKPM itu disusun oleh FEM-IPB pada tahun 2015. Ada satu chapter yang terakhir terkait dengan outward investment. Jadi sebetulnya sudah masuk, tetapi kemarin Pak Bayu menyampaikan harusnya itu menjadi kedeputian khusus. Waktu itu saya kebetulan memberikan masukan untuk tim riset yang kalau dibagi dua waktu itu IPB dipimpin oleh saya, kemudian ITB ya. Daya saing ini selain oleh input juga dipengaruhi antara lain oleh faktor policy, kebijakan, kemudian logistik ya, jarak kalau menurut Pak Deddy Budiman Hakim dan tentunya faktor makro seperti nilai tukar. Ini yang disampaikan oleh Pak Deddy Budiman Hakim. Indonesia harus dapat memanfaatkan WTO misalnya melalui mekanisme dispute settlement untuk memperkuat akses pasar ekspor. Ini dipesankan oleh Pak Erwi Dodo. Kajian penerapan hambatan tarif, subsidi pertanian lebih green box, peran BUMN dalam cadangan pangan seperti public stock holding, kerjasama untuk peningkatan kapasitas dalam SPS dan TBT, ini banyak sekali dipesankan oleh hampir semua pembicara, ya, kapasitas dalam sanitary and phytosanitary and technical barriers to trade. Koordinasi dalam peraturan internal untuk perdagangan dan investasi adalah beberapa contoh PR lain kita ke depan. Jadi ini juga pesan dari Pak Dubes Samsul di dalam makalahnya. Next. Kebijakan perdagangan internasional Indonesia mempunyai sasaran untuk menjaga neraca perdagangan melalui upaya peningkatan ekspor dan pengendalian impor. Keduanya didorong dari manfaat yang muncul dengan adanya penyelesaian perundingan perdagangan. Ini dari Pak Dirjen Pen, ya Pak Kasan. Pengendalian impor dilakukan terutama untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan penolong industri di dalam negeri. Namun impor ini dapat diarahkan untuk peningkatan ekspor sehingga diperoleh nilai tambah. Selain tentunya dari upaya hilirisasi sumber daya domestik. Sehingga kalau dari Kementerian Keuangan kita punya fasilitas namanya KITE, kebijakan impor untuk tujuan ekspor, tapi dari beberapa kali diskusi dengan Bu Menteri Keuangan, kemudian Dirjen Bea Cukai, dan terakhir kemarin Pak Rektor IPB dan saya dengan Direktur Fasilitas Bea Cukai juga membahas dalam Zoom meeting terbatas, ini KITE yang untuk IKM, yang di dalamnya ada untuk flora dan fauna, ini pemanfaatannya masih sangat terbatas. Ini sedang kita coba susun strategi juga, apakah dengan konsorsium dan sebagainya. Peningkatan ekspor antara lain adalah ini dari Pak Dirjen ya Pak Kasan, sisi supply baik SDM produsen, fasilitas ekspor, sisi demand ini dengan membuka pasar baru melalui pameran dagang, misi dagang, promosi digital, dan tadi informasi yaitu permanent trade display, kemudian konsultasi bisnis, membership, layanan inquiry, market brief, dan juga market intelligence.
Pak Dirjen, Pak Kasan, kalau boleh kami menyampaikan, saya coba menghitung kalau kita misalnya membuat semacam pemetaan daya saing untuk market intelligence, itu rasanya mungkin kita bisa buat dalam 1 juta karakter, ya. Jadi kalau kita kawinkan nanti komoditi dengan negara itu sekitar ada 1 juta karakter, sehingga di setiap negara itu kita betul-betul tahu mana yang kita sedang rising star, mana yang kita sudah retreat dan sebagainya, sehingga nanti strateginya itu lebih jitu. Itu rasanya kalau kita kerahkan SDM sebulan 2 bulan itu beres itu Pak Dirjen ya. ITAP siap membantu ya, tapi mungkin teman-teman perdagangan bisa diberdayakan juga. Next. Nah, tadi ya perdagangan jasa perlu mendapatkan perhatian serius. Kontribusi signifikan sektor jasa ditunjukkan oleh penciptaan nilai tambah, keterkaitan erat dengan sektor lain, konektivitas ke rantai nilai global, serta pengembangan sumber daya manusia. Daya saing sektor jasa masih terkendala dengan tingginya hambatan perdagangan, tadi sudah banyak didiskusikan. Diplomasi peningkatan akses pasar jasa semakin intensif dengan adanya pendekatan negative risk scheduling pada perjanjian ekonomi komprehensif. Koordinasi antara kementerian dan lembaga dengan pelaku usaha masyarakat tentunya sangat diperlukan. Nah, terakhir kalau saya boleh membacakan ini sedikit rekomendasi atau follow up kita ke depan. Dari webinar berseri ini dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional adalah topik yang menjadi concern berbagai pihak. Pengambil kebijakan, decision maker, ya, pelaku usaha dan akademisi. Inisiatif lanjutan dapat dilakukan. Ini contoh saja. Yang pertama, tentunya dari berbagai topik dapat dilakukan kajian baik oleh akademisi yaitu dosen, mahasiswa maupun para peneliti di kementerian dan lembaga. Ini ada teman kita dari DPR juga begitu ya. Yang kedua, webinar sesi 2. Mungkin kita perlukan juga untuk pendalaman beberapa topik ya. Mungkin kita lebih mengerucut langsung pada SPS-nya, TBT-nya, hambatan tarif binding itu masih sangat menarik ya, tarif TRQ juga begitu ya, itu sering ditanyakan oleh teman-teman di Eropa ataupun negara sumber animal protein sources ya. Kemudian yang ketiga, pembentukan program studi atau minimal konsentrasi diplomasi pertanian. Kemarin saya sempat melontarkan sebetulnya bisa dengan siapa saja, tapi karena memang pernah dilontarkan oleh Pak Rektor dengan Universitas Indonesia gitu ya, dan kebetulan UI juga adalah saudara tuanya IPB, ya why not kita nanti segera wujudkan. Sebetulnya bisa dengan UNPAD, UGM, dan yang lainnya nanti kita bisa kerjasama yang lebih luas. Kemudian terakhir adalah tentunya koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam penyusunan langkah tindak lanjut yang sudah disampaikan tadi dari poin A sampai ke H. Jadi menurut saya Bu Kadep itu sementara tentunya ada hal-hal yang mungkin belum tercakup di dalam butir-butir ini bisa diberikan masukan kepada kami karena nanti mungkin saya usulkan kepada ITAPS dan Departemen Ilmu Ekonomi, IC Bogoraya dan Juniat untuk memang menyampaikan ini dalam bentuk tulisan ringkas ya, semacam press release yang nanti kita berikan kepada berbagai pihak. Mohon maaf ya atas kekurangan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firdaus dan tim atas presensi yang telah disampaikan. Ada 8 poin yang saya catat. 1 poin itu merupakan tindak lanjutnya. Jadi masih ada PR ini kita, Mbak Wit dan rekan-rekan sekalian, terkait penyiapan rilis untuk perkuliahan yang kita selenggarakan selama 7 hari ke belakang ini. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, karena waktunya juga sudah habis ya, sudah menjelang 7.30 ya, tempat saya kurang 1 menit lagi. Ya, alhamdulillah seluruh rangkaian acara kuliah webinar WTO dan analisis perdagangan telah selesai kita laksanakan. Terkhusus untuk hari ini kepada Bu Wit, terima kasih atas materi komprehensif terkait dengan perdagangan di sektor jasa yang telah disampaikan kepada kita semua. Kepada Pak Dekan, terima kasih yang telah berkenan menutup secara resmi rangkaian webinar seri WTO. Lalu kemudian terima kasih juga kepada Pak Firdaus yang telah berkenan menyampaikan resensi perkuliahan yang telah kita lakukan selama 7 hari ke belakang ini. Dan tidak lupa terima kasih kepada para peserta yang
selama 7 hari berturut-turut, luar biasa ini saya lihat peserta ya, seperti Bu Delima itu tidak pernah absen ya. Lalu kemudian Bu Handewi, Bu Dwi, saya lihat juga Pak Bonar, guru kita, lalu kemudian Bapak Ibu lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ini sungguh menginspirasi sekali. Pak Ujang ya, Pak Ujang walaupun di mobil-mobil pasti itu. Luar biasa memang ya. Walaupun ya kita lihat loh, pengetahuannya sudah banyak loh Bapak Ibu yang saya sebutkan namanya tadi ya. Lalu kemudian ternyata masih aktif sekali mengikuti perkuliahan. Nah, kita tentu saja mudah-mudahan menjadi terpacu tentu saja untuk terus belajar di seri-seri webinar ini maupun seri webinar selanjutnya. Lalu tidak lupa juga saya ucapkan tentu saja kepada para panitia, ini luar biasa ya panitia, tidak kenal lelah ya. Saya tahu ini bekerjanya semalam itu sampai tengah malam itu saya lihat masih aktif sekali menyiapkan bahan resensi dan juga perkuliahan hari terakhir ini. Kepada Bapak Ibu sekalian, baik dari Kementerian Perdagangan, lalu kemudian dari IC Bogoraya, lalu UNIET, lalu dari WTO, para dubes ya, kemudian para kapus juga dari berbagai kementerian ya. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih atas support yang telah diberikan. Akhir kata saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai bertemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, nih Pak Vindi juga hadir. Terima kasih, Adita Terima kasih Pak Dekan. Minta foto bersama dulu. Peserta ngisi link evaluasi, nanti juga sekaligus untuk sertifikat. Kalau nggak salah paling lambat malam besok ya, jadi Senin malam ditunggu. Link evaluasi nanti diberitakan di WA Group. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Firdaus sudah mengingatkan. Silahkan Bu Tuti. Ya, untuk foto bersama. Foto ya. Mohon videonya dibuka semuanya dulu Pak Dekan. Ya. Pak Dekan. Ada. Baik. Masih ngikutin. Baik. Baik, 1, 2. Mulai Bapak Ibu, 1, 2, 3. Mas Dery seperti biasa dibantu Mas. Mbak Ica. Oke, sebentar Bapak Ibu senyumnya masih. Oke. Terima kasih Pak Dekan. Terima kasih Delima, Yuda Delima, terima kasih Yuda Delima. Luar biasa. Terima kasih banyak ilmunya. Makasih ya. Terima kasih Bu, hebat benar deh Ibu. Makasih Pak. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Pak, ini ilmunya luar biasa. Terima kasih. Bunda Delima. Kamu di sari 2. Di sari 2. Selamat Prof Nunung, mantap. Terima kasih Pak Joko, makasih luar biasa. Pak Bonar hadir, terima kasih Pak Bonar. Bu Dewi ini juga rajin banget. Terima kasih. Seminggu loh. Terima kasih semuanya Pak Dekan. Dengan baik, menyimak dengan baik. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Bu Dewi. Bu Dwi, terima kasih. Bu Dwi, terima kasih Pak Dekan. Baik, terima kasih luar biasa. Bu Yeti, terima kasih Bu Yeti. Saya mengamatin aja Ibu Wiwit. Terima kasih Pak Bonar. Amatin ya. Terima kasih Pak. Selamat ya. Pak Bonar, terima kasih. Salam Pak, salam sehat Pak. Sama-sama sehat. Awet muda kalau Pak Bonar. Oh, amin. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Terima kasih. Yo, makasih. Terima kasih. Ya. Makasih Pak. Bu, pamit dulu Bu. Mangga. Terima kasih. Ya. Yang sehat, mangga Pak. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Wit, luar biasa, sukses. Itu sebenarnya untuk mahasiswa sertifikatnya bisa dipakai untuk SKPI ya.
surat keterangan pendamping ijazah, jadi melengkapi nanti. Oh gitu ya? Bisa. Bisa. Baik. Buat dosen Bu, ya buat kum. Nah, bisa juga, buat dosen bisa. Bu Dwi, siap. Bu Dwi, terima kasih. Bu Dwi, ini hadir, ini terima kasih. Kadang saya lihat di belakang kayaknya. Nggak hadir sekali gara-gara gangguan, cepet-cepet minta tangan sama saya loh. Ya, pamit ya semuanya, Yuda semuanya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Sampai nanti, sampai ketemu lagi. Ya. Terima kasih. Mau pernah bikin surat gitu? Bu Delima lagi apa nih sekarang, mengerjakan apa nih? Kayaknya sibuk Ibu mah. mengerjakan WFH. Oke. Sekarang penelitiannya kelapa dan lada, Dewit. Oh iya. Tapi memang kalau pas kemarin itu kalau saya kelapa itu memang positif ya, memang lagi bagus ya Bu. Lagi bagus. Ini barusan nih. Ini barusan dapat berita dari KBRI Paris. Ada investasi mau masuk untuk kelapa. Oke. Ya, bagus. Ya. Jadi sekali-sekali nggak lihat sawit terus, Dewit, lihat kelapanya juga, sama lihat lada. Makassar atau apa itu kalau orang nikah kayaknya harus menyumbangkan kelapa, luas areal kelapa gitu. Nggak tahu deh bener apa enggak. Zaman dulu ya. Bukan, yang pasti Dewit orang Jawa, kalau 7 bulanan pakai kelapa. Oh, susah cari kelapa ya. Apalagi orang Bali ya, cari janurnya susah. Nanti sharing itu. Hari Senin Mbak ikut lagi yang sektor leading itu ya, Dek. Oh iya. Pengen. Sahara ini mah. Nanti saya juga ikutan kok. Iya itu Desa Hara tuh, IO. Okay. Itu mah ini satu duit nanti Bu sama dosen-dosen muda. Senang deh. Jadi refresh lagi juga update ya. Oke. Makasih ya, Dek. See you ya next week ya. Take care semuanya, David, Mas Tony juga tuh. Ini yang lain tuh makasih ya. Terima kasih Bu Aida. Sehat Bu Aida. Bu Aida ini rajin juga. Ini aduh. Sehari bisa 6. Oh iya. Webinarnya bisa ada itu juga itu. 5, iya. Alhamdulillah. Iya, makasih ya. Mangga kalau ada lanjut. Kegiatan apa boleh saya mau ikut. Iya, makan ikan di Kendari. Oh. Dewit, jadi kalau ditanya sama anak-anak agak nyambung, Dewit. Ditanya sama Adi sama Mas Remi, anak-anakku, Mama update tentang WTO, update tentang tentang FTA dan sebagainya. Jadi bisa nyambung ngomongnya. Oh iya. Keren udah senior tapi masih mau belajar, keren ya, banget. Betul, iyalah. Lanjut, Pak Bonar. Jadi awet muda. Saya kalau sama anak-anak muda bilangnya begini, Bu Delima aja yang sekali itu ini loh, rajin. Iya benar. Kumpulan webinar gitu. Iya betul. Alhamdulillah refresh, pasti ada tambahan pengetahuan, wawasan. Iya betul kan? Yakin. Selalu dan gini, kalau dengan kampus itu selalu menyenangkan karena lebih rileks ya, tidak ada batasan-batasan birokrasi dan sebagainya ya. Jadi menyenangkan. Ngomong bisa lebih bebas ya. Dapat pendapat. Makasih ya, see you ya. Oke. Terima kasih semua Mbak Panitia, terima kasih banyak. Terima kasih. Kelasku. Selamat. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya, Pak Riza. Baik, sukses selalu ya. Terus ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya juga izin ya. Ya, sama Bu. Saya juga mau izin ini. Live juga.
Mau bilang Iya. ini siapa nih Mbak Tuti ya? Siapa nih hostnya? Apa Dery? Banyak, Bu. Banyak ya. Selamat ya, Bu Wit. Bu Sarah, makasih. Makasih ya Mbak Tuti. Selamat. Delia, semuanya nih. Aduh, Mbak Dewi, Ica, Dery, mana nih? Pak Prof udah pergi ya? Lip ya Mbak Tuti ya? Oke, Bu. Yuk, yuk. Makasih. Waalaikumsalam. Makasih Bapak Ibu semua. Mas Wahyu, makasih Mas Wahyu selalu hadir. Pamit ya, izin.